Sanijagi keenterang oleh Bapak Maderelan Udayana Tangkas SSM Home. Dani embas ring Denpasar, pinanggal selai Maret warse siu sang atus sangedase. Bapak Relan Maderelan Udayana Tangkas meneng ring jalan Gunung Lebah. Gunung Lebah 1 Gang 1 nomor 5 Tegal Harum Denpasar. Ngipina ke pendidikan sanika pertama wenten S1 Sastra Jawa Kuno Fakultas Sastra Universitas Udayana. Sanika pingkalih wenten S2 Magister Ilmu Linguistik Pasca Sarjana Universitas Udayana. Lan pinake pengalaman kerja Bapak Relan Made Udayana Tangkas. Sanika pertama pinake tenaga kontrak Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana. Sanika pingkalih pinake dosen tindak tetap Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Lan sanik kapinguntat pinake dosen tetap PNS Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Inggih nanto galah tidang seserahang majang ring moderator inggih durusang. Inggih suksema majang ring pengacara acara. Om Swastiastu. Inggih para pemilat sarang sami puniki sami mahasiswa nggih. Mahasiswa pendidikan sastra agama dan bahasa Bali Institut Empu Kuturan. Inggih adik-adik sarang sami puniki sujahdin nyani sane mangkin pulih uleman pulih tugas dados pengenter utawi moderator inggih puniki Bapak Yuliana. Nanging Bapak Yuliana nenten mereside yang rawuh duaning wenten okan nyani sane sungkan biasa punika. Nggih. Iki Pak Nada niki boleh napi wasane telepon saking Pak Adi. Adik sarang sami, Bapak Ibu sarang sami, para dosen, para mahasiswa, ring sejroning seminar mangkin widya dule sane napi wastane memurde basa permane panglimbak basa Bali ring industri kreatif. Nah, niki wantah rancangan saking prodi gumanti puniki mangde alit-alit mangde adik-adik mahasiswa nenten wantah pulih indik teori taler praktik ring sejroning keterampilan bahasa aksara dan sastra nanging mangde taler pulih napi wastane pengetahuan ring sejroning panglimbak bahasa Bali. Duaning mungkin kawastanin napi era apa namanya nika society 5.0 nika sarang samian puniki pasti ke mepaiketan indik internet wenten AI artificial intelligence taler nenten dados pasahang ring kawentenan media sosial. Duaning makin iraga puniki kasengguh masyarakat digital kinten. Nggih, pasti ke iraga ring sejeroning usaha ngelestariang tur maning ngelimbakang basa Bali pasti ke mangde napi nampek ring sejeroning perkembangan digital utawi media sosial kita. Nggih, kadi sapunika. Artinya adik-adik punya peluang untuk bisa mengembangkan, mengangkat bahasa Bali ke dunia digital. Hingga adik-adik sarang sami duaning nare wakil maka kalih puniki sampun rawuh. Nanging dane mekali niki nenten basic bahasa Bali kan. Nggih, di luar prodi bahasa Bali. Mungkin lu gerayang ring babawasane mungkin iring angen bahasa campur-campur nggih. Bahasa Bali campur kidik bahasa Indonesia gitu.
Yang bahasa Inggris dados macam nikeng ini tiang ngerti Pak Gung. Nggih. Durus. Kitan. Ya Dedek nggih. Male bos. Pak Aptiang niki Pak harapkan adik-adik tolong aktif berdiskusi. Karena niki menarik. Nggih. Tema ini menarik karena apa? Ya dekat dengan adik-adik. Adik-adik kebanyakan ya Gen Z ya. Yang istilahnya sekarang adik-adik lah yang punya masanya sekarang Gen Z itu. Jadinya dekat dengan adik-adik maka adik-adik harus respon itu ya, perkembangan dunia digital itu adik-adik harus respon itu ya. Dan Pak yakin di antara adik-adik niki pasti sudah ada yang menjadi konten kreator niku ya. Maka dari itu ayo nanti kita diskusi, adik-adik merespon apa yang disampaikan oleh narasumber, kemudian adik-adik bisa aplikasikan di kehidupan adik-adik. Inggih, adik-adik sareng sami lugrayang Pak nguacen CV nggih. Kalih narasumber puniki sanika pertama inggih punika Bapak Agung Mahendra. Kanggiang niki bahasa Inggris sembarang CV niki Pak Gung. Nggih enten kenapi ini. Nggih. Bapak Agung Mahendra puniki meneng ring perumahan Gria Tanza Trisna nomor 43 Dalung Bali kenten. Nomor HP WA line 081236020437. Sosial media gung_mahendra, email gungmahendra@yahoo.co.id. Niki experience pengalaman kerja. Nah, dados outsourcing tahun 2016 ring PT Persales Gatsu Tengah. Kemudian menjadi young entrepreneur, owner of Warkop Balitek X Somaska. Owner of Dharma Farm 2018 kantos mangkin. Taler dados dosen ring prodi ekonomi manajemen ekonomi ring Fakultas Dharma Duta. Sire sanen enten uning Pak Gung Mahendra. Sami uning. Bener enten. Beh. Iki tadine ngenah kapah ke kampus nih mahasiswa nih gitu kan nih. Nggih. Mirip. Nggih. Leadership niki. Beliau taler napi pernah menaungi organisasi puniki Art and Culture Division UKM Kesenian Bali Widya Cana Murti. Kemudian Event Commit 2011 sampai 2013 Utsawa Daram Gite 2011 sampai 2013. Nggih. Kemudian pendidikan niki education Master of Management tahun 2016 2018 Udayana University. Beliau tamatan S2 Manajemen nggih di UNUD. Kemudian Bachelor of Telecommunication Engineering Telkom University Bandung ya, Universitas Telkom. SMA-nya ring SMA 1 Gianyar. Nggih. Ingke Bapak Agung Mahendra, tepuk tangan numun. Usan kenten puniki ara wakil seni keping kalih. Dani Parap I Gusti Ngurah Aan Darmawan Eskom MIkom. Nah niki nggih sane pinih kauh. Jenis kelamin pastinya laki-laki pun uning. Asal perguruan tinggi Institut Peguturan, jabatan fungsional lektor, nggih nika ring api wastane NIP, NIDAN sebagainya. Tempat tanggal lahir dan pasar 18 Agustus 1985, nggih. Nomor telepon 082 805 346 832. Kemudian mata kuliah yang diampu produksi program siaran, literasi media dan digital. Nah, ini kampus sinah nih ke.
beliau ahli di bidang mana. Nah, niki nggih. Pastinya menarik. Nah, dumun dani tamat ring Stimik Stikom Bali. Nah, bidang ilmunya sistem komputer. Nah, nike. Nggih. Kemudian S2-nya HIADN Denpasar, taler ilmu komunikasi Hindu. Sani mangkin dani Pak Ngurah Aan taler pinake dosen ring ilmu prodi ilmu komunikasi Fakultas Dharma Duta. Sareng sami mekekelih niki saking Fakultas Dharma Duta. Nggih. Akeh publikasi artikel puniki nggih. Publikasi artikel akeh niki taler pengalaman penelitian taler akeh, pengalaman pengabdian taler akeh, pengalaman menulis buku mesti taler akeh puniki. Nggih. Malih bos yening jagi adik-adik metaken malih lebih detailnya durus aja ngering Pak Ngurahaan. Nggih, tepuk tangan untuk Pak Ngurahaan. Seni pertama Pak Gung tapi Pak. Nggih, adik-adik sareng sami indik malih bos sani ke pertama pacang ngaturang indik kriya patre duweni. Seni ke pertama Bapak Ngurahaan Darmawan, lalu malih bos kelantur untuk Bapak Agung Mahendra. Nggih. Malih bos masing-masing narasumber akan diberikan waktu berapa sih? 1 jam ya? 1 jam ya? 1 jam. Pak Aan 1 jam, Pak Agung Mahendra 1 jam, malih bos 1 jam untuk diskusi. Ya, tuh adik-adik durusang niki wenten galah, durusang manfaatkan. Nggih, sane tertarik di sejeroning bagaimana memanfaatkan bahasa Bali di dalam industri kreatif, terutama bagaimana peluang ekonomi bahasa Bali, kemudian bagaimana bahasa Bali kita angkat di dunia broadcast misalnya gitu kan, supaya bahasa Bali bisa dikenal oleh masyarakat luas. Nggih, sane mangkin titiang Ijen galah majang ring Bapak Andarawan menyampaikan materi sane sampun ke siagaya. Durus Pak An. Cek. Nggih, suksema parelan. Om Swastiastu, adik-adik. Nggih, kaping pertama tiang niki mohon permakluman nggih. Kalau bahasa yang nanti tiang gunakan niki gado-gado istilahnya. Nggih. Bahasa Bali mencampur bahasa Indonesia sareng bahasa Inggris mungkin niki. Karena presentasinya tiang niki juga wenten niki istilah-istilah bahasa asingnya gitu. Nggih, kanggang niki namun niki tiang nak. Kalau ngangen bahasa Bali niki memang biasa mendengar kan, tapi niki tiang nggak terbiasa untuk menyampaikan. Meskipun tiang asal tiang ring Desa Blahkiu, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Mungkin niki juga tiang disibukkan dengan napi istilahnya kegiatan-kegiatan adat nggih. Kegiatan-kegiatan adat ring desa kan. Ring Badung niku nak akeh sajan istilahnya acara-acara agama, acara-acara adat, desa adat, mesangkepan setiap tumpuk nike sampun biasa genten nggih. Jadi di sanalah tiang akhirnya mencoba untuk kembali begitu. Istilahnya bagaimana mendengar bahasa Bali gitu. Karena yang tiang kerja dumun wenten pengalaman ring dunia media nike asal teman-teman nike nak hampir seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia. Jadi binekaannya itu sangat tinggi, makanya bahasa yang sering digunakan akhirnya menggunakan bahasa Indonesia untuk melakukan proses interaksi. Nah, nike. Jadi tiang disclaimer niki ampura niki kalau bahasanya nanti yang tiang pakai adalah bahasa gaduh-gaduh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini tiang akan membawakan materi terkait tentang sesuai dengan
Tapi tema daripada diskusi kita pada pagi hari ini kebetulan Nika adalah mengenai industri kreatif ya, terutama ruang digital. Nah, niki nanti yang sudah berbagi istilahnya dengan Pak Agung. Pak Agung nanti akan berbicara tentang sisi marketingnya begitu. Kalau tiang dari sisi produksinya, gitu. Nah, kalau berbicara niki sisi produksi, tiang yakin sebenarnya niki adik-adik niki pasti gitu ya, pasti di era sekadi mungkin sudah terbiasa sebenarnya menggunakan perangkat-perangkat kan untuk memproduksi baik video maupun foto. Ya, mungkin pun wenten perangkatnya niki. Samian asane niki sampun meduwe perangkat seperti niki kan. Nggih, HP kan HP niki nak sampun multifungsi, bisa bikin video, foto, merekam apapun ya, lalu bisa juga untuk mengetik, berkomunikasi dan lain sebagainya. Makanya niki disebut yang bahasa Inggrisnya smartphone, smart, cerdas. Nah, mungkin yang menggunakan juga harus smart. Gitu. Kalau dulu proses untuk misalnya membuat video, mengambil foto itu sangat sulit. Tapi ngeranang kenten karena butuh alat khusus satu-satu. Kalau bikin video butuh yang namanya alat seperti niki, kamera khusus niki. Sudah khusus, harganya mahal, ya bendanya juga kadang besar. Nah, bahasa Inggrisnya tidak portable, mobilitasnya kurang. Kalau foto harus punya napi kamera juga khusus. Nah, ini harganya mahal. Yang akhirnya yang mampu memiliki alat-alat seperti ini atau perusahaan-perusahaan yang memang tertentu. Tapi ngeranang kenten soalnya harganya mahal, tidak mudah dijangkau. Jadinya orang yang belajar seperti ini hanya orang-orang khusus saja. Terutama yang punya latar belakang memang untuk bekerja di bidang media. Tapi nike dulu nggih. Nah, tapi sekarang semua menjadi mudah karena memang sudah ada perangkatnya. Apalagi mungkin wenten aplikasi di sosial media ya, di mana di media sosial nike kita bisa melihat konten. Ya, adik-adik niki kan ring prodi bahasa Bali nggih. Kenapa bahasa Bali itu unik? Ampura niki. Ya wenten yang mengatakan bahwa generasi makin yang menggunakan bahasa Bali ini jarang, jarang nih bahasa Bali yang memang mungkin sourcingnya nih yang bagus nih menurut yang jarang. Ya sekali tiang pun nih bahasa Inggris dia enggak, bahasa Bali dia agak kacau juga nih. Nah jarang. Adik-adik niki sebenarnya gampang sudah itu mencari konten sesuatu yang unik, karena konten itu kalau adik-adik bikin konten itu idenya cuma satu, unik. Urusan HP-nya mau iPhone, Xiaomi dan lain sebagainya urusan kedua. Yang penting itu adalah ide dulu, ini dulu. Nah idenya, ide dulu. Dan adik-adik sudah punya sebenarnya nih. Coba aja adik-adik sekarang membahasa Bali yang bagus. Bikin misalnya tentang apa istilahnya ya mungkin. Nak makidong kan ke berhubungan enggak dengan bahasa Bali? Berhubungan nggih. Coba saja itu. Bikin konten seperti itu.
nak maka siapa pasti, wih masih muda, ya bisa makidung, bagus lagi kemudian pelantunannya nih ke, lalu diartikan. Ya, kalau kidung nih kan banyak sekali sebenarnya ya, banyak sekali. Oh artinya sudah sampun genten. Cuman masalahnya mungkin adik-adik khawatir, mungkin ada yang komentar gitu nih, mungkin malah negatif. Weh pilih tuh kenene pelantunannya gitu. Mungkin akhirnya adik menjadi baper gitu kan ya. Enggak apa-apa. Ya. Makanya nanti harus diisi. Adik-adik disclaimer dulu. Saya masih dalam tahap belajar. Oh namanya orang belajar kan? Bisa benar, bisa salah kan? Tapi itulah yang perlu mungkin kita sampaikan di depan. Enggak begitu ya. Oke. Coba slide pertama. Suaranya hidup nggih? Nah, enten kenal niki? Nah, mungkin tahu nggih, kalau kenal kan beda nggih. Tahu? Tahu nggih sira niki. Jaron nggih. Apa Jaron apa Jeren apa aduh niki ampun. Nah, oke. Niki dengan buleleng listnya ya, buleleng listnya. Nggih, coba di play niki. Ran. Oi. Di Kuta Beach Walk ada nak ngalih MC kune, dia ngalih bule, ane bisu kune bahasa Bali. Nyak cai. Ngalih MC gitu. Oh, Nah. Nah, dia jojo ngalih mana laki bisa bahasa Bali. tu bermakannya cai kepikiran. Pidan. Jani bebenjek. Nyak. Jani. Oh. Nah, yuk gas berangkat lah langsung yuk. Wih. Tur maning sida antuk titiang ngaturang pengayu bagi reng ide dani sarang sami sane sampun suwece rauh iriki reng galahe sane becek puniki. Sukseme aturang titiang reng galahe sane becek puniki. Woi. Dawet Awak titiang ngerti mapukul kan? reng Kuta Beach Walk Awak bahasa Bali ani wen bersihkan marah awak bisa ini. Tapi ngarep Kenang ya pisan. awak sih ngerti Miring cik. je iraga ngaturang penyeseme reng ide sang yang wijiwase santukan melantaran sih peswet sane mangkin lugrain je titiang matur piuning reng dane jaron warburton. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahajeng semeng semeton. Punapi gatre titiang sampun wenten nggih nggih. Penyingakan karena punika sorry guys nah raga nak terpaksa mai naik timpal piratan awakin undenake mai pokoknya kene kayak guys nah pokoknya enjoy acara hari ini nah gitu kayak Om Santi Nah, pokoknya enjoy kan lah ya gitu ya. Ya ini salah satu konten gitu ya yang kecenderungan untuk viralnya nih tinggi nggih. Nah, viral nggih. Kan istilah viral mungkin adik-adik sembun uning nggih. Nabi mawinan nggih. Niki bisa cepat viral. Coba. Mungkin wenten sane punya pendapatnya. Niki yang lihat like-nya nih sampai hampir 30.000, komentarnya banyak, ring TikTok. Napi dan kalau sampai tombol like-nya nih sampai sudah 30.000, terus komentar nih sampai 600-an sampai ribuan, nih istilahnya pasti banyak yang melihat konten niki, kan? Jadi banyak sekali ampun yang melihat konten niki. Yang metakan ya bos. Napi kira-kira modal napi yang dimiliki sama si Jeron niki, ya, yang buat kontennya dia nike viral kan, cepet viral, napi. Mungkin ada yang silakan, namanya siapa? Baik, terima kasih atas waktu Bapak. Mungkin kalau yang perhatikan di video Nike ada beberapa hal. Yang pertama Nike kan dari segi bahasa Nike.
yang seperti tadi Pak sampaikan unik Genten. Yang kedua dari gesturnya, Nike kan wajah-wajah orang bule Genten. Jadi ya Genten memang orang bule. Nah Nike kan suatu hal yang langka Genten. Jadi orang bule berbahasa Bali dan di sana juga dilihatkan ada bahasa Bali halus dan juga bahasa Bali belelengan Nike yang juga sangat unik Genten. Terima kasih Pak. Betul ya. Artinya saya tepuk tangan namun niki kita berbicara tentang modalitas yang dimiliki oleh Jeren niki memang banyak uniknya gitu nggih. Dan salah satu konsep untuk Anda bisa viral video Anda itu adalah memang dari sisi keunikan. Kalau bahasa ngontennya nih istilahnya adalah konsepnya disebut anomali. Anomali. Kalau sampun konsep anomali apa? Yang disentuh nih adalah emosi. Niki emosi niki. Emosi nih bisa senang, bisa sedih, bisa marah, bisa tertawa. Konsep anomali itu paling banyak kita temukan di video-video yang cepat viral. Apalagi kalau media sosialnya nike nganggen TikTok. Jadi adik-adik harus memikirkan konsep-konsep anomali. Yang kedua video ya tentang ada satu kisah nih. Dibikin nike adalah Hari Ibu. Nah, Hari Ibu nih. Kalau adik-adik yang tanyakan tentang Hari Ibu, apa yang tersirat di dalam pikiran kalian kalau misalnya berbicara tentang konten? Napi yang tersirat kalau Hari Ibu? Sosok siapa? Gendernya apa? Nah, itu berpikir biasa. Kemungkinan untuk menyentuh emosi yang menonton biasa-biasa saja. Bagaimana kalau kita buat cerita Hari Ibu menggunakan sosok ayah? Bisa tidak? Bisa. Yang nonton videonya cuman ada di laptop. Yang ceritakan saja. Ya, Niki berpikir anomali. Ternyata ada seorang anak sejak kecil dirawat, dikasih makan, dianterin ke dokter kalau sakit, dianterin ke sekolah, dikepangin rambutnya, dibeliin kado. Ternyata dimasakin nasi goreng, dibeliin kado baju untuk anaknya. Ya. Beli sang satwenggal, penonton berpikir itu ibunya. Ternyata ayahnya. Sampai suatu ketika anaknya sudah masuk sarjana. Sudah sarjana. Ya, ternyata sosok yang selama ini yang merawatnya adalah ayahnya. Kata-kata terakhirnya Nike, selamat Hari Ibu, dan siapapun apa bahasanya lupa saya, dan siapapun yang menjadi sosok ibu. Artinya kalau sudah menjadi sosok ibu, mau laki maupun mau perempuan maupun laki, siapapun bisa menjadi sosok. Wih, itu kalau Anda lihat videonya bisa nangis. Mau lihat videonya? Nanti saya sampaikan. Nanti saya siapkan ya. Nah itu. Jadi konten-konten yang cenderung untuk misalnya cepat dikenal Anda gitu ya. Apalagi ini
Anda di latar belakang edukasi seperti niki. Dia ingin sampaikan, ya, adik-adik, niki wenten rumusnya. Kalau terlalu ceritanya nike berat mengedukasi, maka sisi emosionalnya minim. Akhirnya napi? Video cenderung membosankan. Pas terlalu nih edukasinya, kan? Ya, emosinya sedikit disentuh, video jadinya membosankan. Sebaliknya pula, video yang terlalu mengelola emosi, terlalu banyak humor misalnya, ya, dan edukasinya sedikit, cenderung apa akhirnya? Memang bikin tertawa, tetapi pesan, ya, untuk ini kita gitu ya, mengedukasi, apalagi gitu misalnya menginformasikan, akhirnya berkurang. Nah, makin menyeimbangkan niki sampun, yang memang akhirnya sulit. Kendek caranya nih, edukasi dapat, emosi juga. Oleh karena itu perlulah kita next, nih, lanjut nggih? Next, Kan. nih. Lanjut. Oi, di Kuta Bicuok ada nak ngaleh. Ya, oke, niki mungkin numun bahasa Bali nika bukan wahnya warisan, tapi nah niki perlu kita kreativitas. Bagaimana nih menggabungkan emosi dan edukasi, ya. Jadi harus kita kreatif karena bahasa Bali niki tidak hanya warisan, tapi juga bisa sebagai media ekspresi yang kreatif. Seperti tadi ya, bahasa Balinya banyak sekali nih penggunaan diksinya nggih. Ada halus, mungkin ada apa lagi nih ampura nih yang istilah-istilahnya kurang terlalu, biar tidak salah tiang niki mengucapkan sorsinggihnya ngenten nggih. Beda-beda kan. Terus video niki seperti kata Pak Relan itu adalah bahasa generasi hari ini. Niki ya, sedikit-sedikit kita menyimak konten dan video niki adalah bahasa saat ini. Nah, konten lokal punya daya tarik global pastinya, silakan. Nah, niki rumus untuk membuat dasar konten. Pertama, niki nggih, pasti Anda niki ingin menyampaikan pesan. Kalau istilah ring komunikasi, apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita utarakan, pasti itu ujung-ujungnya adalah ada pesan yang ingin kita sampaikan, ada message kan. Nah, bagaimana kita mengolah pesan niki? Pertama adalah idenya niki harus kuat. Anda ingin buat video apa? Ide dumun, berarti ide nih. Urusan ngerekam, kenten ke yang kesekian, niki adalah pertama ide dumun. Cari inspirasinya. Apa yang ingin Anda sampaikan niki? Ya, bahwa ingin kemudian mengajak generasi muda untuk bisa berbahasa Bali. Pikirkan kengken caranya. Nih. Ide demun harus diolah, dicari. Ya. Karena apapun itu ketika Anda membuat semacam konten baik audio, baik video maupun audio video, pikirkan yang pertama ide yang kuat. Ide itu lalu disampaikan dengan cara yang menarik. Nah, niki. Bagaimana kita menyampaikan dengan cara yang menarik? Apakah melalui dialog? Apakah melalui gaya videonya? Ya, apakah dialog atau gaya pengambilannya? Karena nanti kalau kita belajar kamera, kita belajar istilah teknis. Tidak mengambil gambar jauh dekat nih ke wenten motivasi istilahnya. Selalu ada maksud.
Kenapa Anda mengambil dari jarak dekat? Kenapa Anda mengambil dari jarak jauh? Ini kan ada motivasinya. Nah, ini disampaikan dengan cara yang menarik. Ya. Kemudian relevan, relate. Nah, bahasa anak-anak zaman makin relate kan. Relate dengan situasi ini makin ya, seperti saat ini. Mina makin wenten isu tentang sampah. Nah, coba nih ke ya, gimana caranya mungkin karena Anda di latar belakang edukasi, Anda ingin mengajak misalnya mengenai bagaimana mengkampanyekan tebe modern kan. Nah, mungkin dipikirkan bagaimana agar niki bisa disampaikan dengan menarik, relevan gitu. Dan harus dipikirkan juga niki adik-adik niki kalau mau lebih profesional lagi, niki ada istilahnya segmentasi. Adik-adik niki mau menyampaikan pesan itu ke umur sebaya kalian, orang dewasa, orang tua, tapi anak-anak. Misalnya, ya Anda ingin membuat podcast kan, podcast niki, dialog lah. Itu ada istilahnya segmentasi. Kalau tiang dumun, karena dulu tiang bikin misalnya tentang acara dialognya nike adalah penontonnya itu ya, misalnya untuk masyarakat desa kan misalnya maka tiang minta sarang MC-nya jangan menggunakan istilah-istilah akademis sekali gitu untuk bertanya kepada narasumber. Ya, misalnya bagaimana inflasi mempengaruhi tingkat daya beli konsumen saat ini Bapak gitu. Wih. Nak desa ngomongin inflasi kan termasuk apa inflasi itu kan gitu. Misalnya belum lagi misalnya apakah perkotaan, pedesaan, terus tamatan napi misalnya SD, SMP, SMA, sarjana, ya apa profesor. Ini kan beda-beda adik. Kalau Anda ingin mencapai semua itu, maka Anda harus mencari kemudian ya bahasa napi yang cocok untuk semua tingkatan itu. Itu jadinya, makanya di sanalah Anda nanti akhirnya melatih sourcing Anda, kan? Apakah ini pas untuk semuanya? Nah, maka Anda pilihlah bahasa yang diterima oleh semuanya. Apalagi sekarang nih, bukan sekarang ya, apalagi ring Bali kan bahasanya beda-beda kentennya Nak kodia kan beda iya no gitu kan. Gitu, bejak beleleng kan beda nih negara masih negarawan kan beda nih. Ya, yang mana niki kita mau ini? Apakah mau ambil semuanya? Nah, itu dia harus dipikirkan. Tapi Anda punya modal, gitu. Anda punya modal sekali karena tadi makin bahasa Bali itu sebenarnya tentu sesuatu yang sangat istimewa sekali saat ini. Nah, berikutnya tidak harus mahal, yang penting cerita. Nah, makin seperti si Jaron itu ya paling dia begini ya saja, jangan kameranya kan, cek adumun banyak cocok napitan long shot istilahnya, full body napitan pasti begini aja dia kotak adik serenda direkam langsung ampun. Ya, berarti apa? Nggak perlu mahal yang penting cerita. Tapi ya kalau wenten alat yang menunjang lebih bagus. Karena urusan video nika juga harus apa? Audio nika juga harus clear. Suara nika juga harus clear. Dan biar bagus nih, biar kedengeran suara motor lewat, suara bakso lewat, kan Anda mau kidung bunyi bakso, dong, nah, kayak begitu kan mengganggu. Wih, Anda ampun moodnya dapat kan, moodnya sudah bagus, wih bunyi itu, tong gitu, misalnya baksonya mie kan, ya mie, ada bahasa Inggrisnya nih ke noise, mengganggu.
Akhirnya karena moodnya sudah bagus, tiba-tiba berandakan lagi, akhirnya apa? Kualitas konten menjadi menurun. Nah, jadi harus dipikirkan. Kalau ada alatnya lebih bagus lagi. Tapi kalau enggak ada alatnya, sampunang menjadi alasan Anda untuk tidak belajar. Kadang-kadang begitu. Panglah alat kene panglah iPhone malu marahnya ngai konten gitu. Panglah mic malu marahnya ngai konten gitu. Ya, padahal apapun yang ada itu dulu dipakai untuk belajar. Siapa tahu ada rezeki lebih, ya. Gara-gara konten dapat rezeki, ya. Anda diundang sana sini misalnya, atau misalnya dimonetisasi istilahnya, bahasa kentannya monetisasi. Anda bisa beli alat yang lebih bagus lagi. Nah, niki pesan. Pesan ini bisa kemudian dikemas packagingnya. Nah, ditulis pertama niki humor. Nah, niki memang yang paling gampang, ya, untuk diterima, tapi paling sulit untuk dilakukan oleh orang-orang yang ini, yang kalau punya bakat humor, wih, sangat beruntung sekali. Sudah bisa bahasa Bali bagus, ngelah selera humor tinggi, bijak. Alum pun tinggi, bikin konten, ya. Jadi niki bisa juga menggunakan drama, action, horor, musik, passion sampai edukasi. Jadi pesan ini bisa dikemas seperti ini. Nah, agar ini diingat semua, bisa Anda gunakan dalam dialog. Apakah itu mau percakapan yang Anda kemas nike? Apakah dikemas dengan percakapan? Apakah mau dimunculkan dalam percakapan? Ya. Atau cerita? Ya. Apakah cerita keseluruhannya yang membuat itu ingin dikenang? Atau talent? Istilahnya misalnya kalau dari talent mungkin Anda bikin biar dikenal atau mendapat langsung perhatian rambutnya kribo gitu misalnya. Jadi ketika lihat ada orang rambut kribo, oh si ini. Atau mungkin dari logatnya. Kan ada tuh yang dari negara wah itu. Nah, kan dia begitu. Padahal mungkin dalam kesehariannya dia berbahasa biasa-biasa saja. Ya. Jadi bisa juga ya istilahnya melalui talentnya, melalui orangnya. Tuh. Berikutnya. Niki 3 rumusan ya untuk membuat konten. Jadi pesan, bagaimana mengemas, lalu bagaimana agar orang teringat. Jadi bisa melalui dialog, bisa melalui cerita, atau bisa melalui si orangnya itu sendiri. Oke, silakan. Nah, kita coba niki. Silakan play. Ini ada contoh. Puni kita tecara di tatkala semeton titiang sarang sami jagi muputang presentasi ring ajang kelas. Nah, semeton titiang sarang sami suwe sampun nenten presiden kecunduk sarang mbok nasane mangkin ring video puniki mbok pacang nyobihang kadiasa punapi bebaosan ri tatkala semeton titiang sarang sami jagi muputang presentasi ring ajang kelas. Kadiasa puniki bebaosannya nih. Inggih titiang matur suksema majang ring ibu guru utawi bapak guru miwah timpal-timpal sarang sami sane sampun nyarengin sesobihan presentasi titiang miwah sawit rekanti sane wenten ring kelompok titiang puniki ngeninin indek bantang bebaosan palemahan ring Bali titiang nunas majang ring semeton titiang sarang sami mangdes tate eling ngupepira pelemahan iraga ring Bali tur cutetne napi sane sampun kesobiahang diwawu titiang sarang sami riki mempengabdi dumadak-dumadek pelemahan ring Bali Presides tate resik. Inggih matur suksema antuk uratianyane nenten lali titiang lungsur yang rana pengampura menawi wonten iwang miwah kirang lugirayang titiang muputang presentasi rahinane mangken melarapan antuk aturang para mesanti. Om Santi 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 Om. Nggih. Hadiah sapunika semeton. Niki salah satu konten ya dari sarah konten kreator. Kalau tidak salah niki lan melajah, nggih, lan melajah. Ya, tidak ada tertawa ya, tidak ada yang lucu begitu. Tapi
kita bisa pahami bahwa ini memang konten edukasi. Ya, kecenderungan untuk cepat viralnya memang rendah, tetapi niki berdasarkan kebutuhan niki, ya. Kalau dia bikin konten-konten edukasi seperti niki, dia akan berpikir, ya, dia akan berpikir napi, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Mungkin adik-adik misalnya jadi guru bahasa Bali dan misalnya adik-adik harus memikirkan apa yang menjadi kebutuhan siswa nih. Nah seperti niki, bagaimana memulai presentasi nganggen bahasa Bali dan karena pasti itu akan menjadi sesuatu hal yang akan adik-adik ini lakukan. Di mana mencari informasi itu? Di mana mencari referensi itu? Paling mudah memang melalui niki media sosial. Nah, dia memikirkan juga kira-kira ada kebutuhan seperti ini. Yang nonton dia, yang nge-like dia, yang komen dia, itu pasti orang-orang yang mencari informasi seperti itu. Makanya tadi yang perhatikan paling banter yang like nih cuma 300-an orang. Tapi 300-an orang itu sangat membutuhkan informasi ini. Oh, bisa juga akhirnya nanti membangun suatu hubungan emosional yang kuat. Oh ini ternyata mbok demen nggak konten-konten edukasi, bagus-bagus. Saya follow seperti itu. Nah dia bikin juga nih jasa belajar bahasa Bali dengan cepat. Siapa tahu Anda bisa juga melakukan itu. Jadi dikemas secara edukatif, relevan dengan situasi yang terjadi pada saat ini karena mahasiswa setidaknya membutuhkan konten-konten seperti niki, anak SMA, ya, anak SMP, anak SD juga membutuhkan konten-konten seperti niki. Jadi boleh ya mengambil pangsa, kalau bahasa Pak Agung mungkin pangsa pasarnya. Berikutnya murah dan mudah ya. Seperti tadi konsepnya cukup merekam diri kan murah dan sangat mudah. Silakan. Berikutnya. Puni kita cara. Lanjut. Nah, niki tahapan membuat konten. Nah, niki rumus di dalam kita memproduksi konten. Ada 3. Pra, ya, produksi dan pasca produksi. Nah, niki rumus yang biasa niki. Ya. Jadi pra, lalu saat memproduksi dan setelah memproduksi. Simpelnya seperti niki. Saat pra niki Anda memikirkan idenya, konsep nih. Jadi di konsep domun. Apa idenya? Pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Itu. Misalnya dari tidak bisa membuat kuangen menjadi bisa membuat kuangen. Nah, misalnya seperti ini apa saja yang diperlukan untuk membuat kuangen? Pasti Anda berpikir bunga, daun, busung dan lain sebagainya. Kemudian Anda berpikir dijo kengai kuangen. Pasti begitu kan? Balai bengong misalnya seperti itu. Terus apa yang akan saya pakai misalnya? Pangenah cara nak muat kuangen. Nganggo kebaya misalnya. Apakah saya sendiri saja? Apa saya ditemani oleh teman-teman? Nah, kita berpikir seperti itu. Niki yang disebut dengan praproduksi. Jadi merencanakan apa saja kemudian yang akan saya jelaskan, yang saya omongkan. Nah, nike. Jadi misalnya dalam membuat kuangen nike pasti tidak hanya diam saja kan? Pasti Anda pertama apa gitu, itu bisa ditulis, ya, diketik misalnya. Saya mau buat urutannya seperti ini. Apakah saya sendiri saja, seperti Gek Cantik misalnya, tahu Gek Cantik? Nah, nike, apa saya modal begitu? Tapi kalau mau Gek Cantik, minimal saya harus punya branding yang kuat, kan, personal yang kuat, daya tarik yang kuat.
supaya tidak supaya bisa cair, mungkin saya harus mengajak teman. Ajak teman rame-rame. Nah, ini adalah tahapan praproduksi. Nah, produksi ini adalah saat Anda syuting. Saat Anda mengeksekusi napi yang Anda rencanakan itu. Ya, jadi pakai kamera, pakai HP, merekamlah pokoknya semua. Enten. Ya, mau ambil dari sudut mana, enten. Nah, ini adalah produksi. Terakhirnya ini pasca produksi. Setelah Anda syuting, merekam, makin perlu ngedit. Bagaimana ngeditnya? Perlu alat apa, gitu. Jadi begitu. Jadi dari ide, setelah ide kemudian kita eksekusi, setelah kita eksekusi kemudian kita edit, termasuk juga uploadnya. Ya, belum lagi kita harus belajar yang namanya karakteristik media. YouTube, TikTok, Instagram. Ini kan beda-beda. Kalau YouTube durasinya bisa panjang. Kalau Anda ingin menyasar TikTok, mungkin ada penelitian ya yang mengatakan video untuk seperti TikTok agar bagus cukup 40 detik. 40 detik. Yang pendek-pendek nih ke menurut penelitian. Jadi videonya 40 detik. Jadi pikirkan nih Anda hanya punya durasi 40 detik untuk tutorial kuangin. Kayak caranya tuh. Anda kan udah berpikir dah apa yang dicepetin. Dah di fast forward gitu. Ya. Apa yang harus diperlihatkan secara detail. Hanya 40 detik, boy. Gimana caranya itu? Ya, itu belum lagi kita belajar karakteristik media. Kalau Instagram beda lagi kan, dan 1 menit. 1 menit masih bisa. Kalau TikTok 40 detik, kalau YouTube sepanjang-panjangnya gitu. Boleh Anda gini. Nah, itu Anda harus pikirkan. Lanjut. Niki 3 tahapan, praproduksi, produksi, pasca produksi. Nah, niki konsep video yang praproduksi, minimal ada konsep jenis video yang akan Anda buat. Nggih, pun tadi yang jelaskan banyak. Nah, referensi niki yang juga penting. ATM. Uning ATM. Napi. Biru modifikasi. Ya, mungkin banyak. Kita harus cari referensinya. Oh, gini yang maksane lu nggak? Coba ikut, tapi kita berikan sentuhan dari sendiri. Oh, ATM ya. Jadi gunakan banyak referensi. Kemudian latih terus. Anda mulai saja, take, ya. Belum sempurna, sudah sempurna, pokoknya take dumun. Karena apa? Nanti kita akan menemukan pola kita sendiri akhirnya. Karena yang paling baik nika adalah melangkah terlebih dahulu. Kalau hanya dalam angan-angan saja, semua itu tidak akan berwujud. Ya, kalau menurut siapa nika? Artis siapa namanya? Yang dekat dengan Amanda Manopo itu? Fajar. Ya, Fajar itu kan dia bilang itu yang kemarin itu yang viral itu apa ya? Jangan hidupkan mimpimu gitu. Dapat dengar nggak itu? Nah itu, jadi jangan bermimpi saja dalam hidup, tapi hidupkan mimpimu, boy. Fajar cuman ngomong gitu aja bisa viral ya. Hanya 2 kalimat begitu saja dia bisa viral. Jadi ya seperti itu, jangan hanya bermimpi dalam hidupmu, tetapi hidupkan mimpimu. Gitu, ya. Kemudian naskah atau storyline. Jadi bikin plotnya seperti tadi. Urutan ngai wangen ke yang betul. Nah, dalam hal ini Anda juga misalnya harus supaya mungkin Anda gini, Anda bikin wangen takut dikritik jangan.
dalam hal seperti ini adik-adik bisa tanyakan ke dosennya, ya, ke ahlinya. Betul tidak seperti ini? Setidaknya Anda sudah melakukan supervisi istilahnya. Ya, nanti khawatir, beli tuh uangnya nak kini harus nih kena bui. Tiba-tiba Anda baca itu, Anda dibully menjadi down. Ya, oleh karena itu kalau Anda mendapatkan model seperti itu, ajak Bapak Ibu dosen ane mula duak memang mula pakar dalam hal itu untuk masuk di dalam konten Anda. Oh, nak bersubeman pendampingan dari ahlinya. Kan pasti yang menonton akan sedikit tidaknya akan lebih memahami dengan baik. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu, adik-adik ini kan mungkin karena masih muda dianggap ya saya paham lah Anda anak kemarin sore gitu kan, ada yang menganggap seperti itu. Nah, untuk salah satu cara untuk mengatasi itu adalah ajak misalnya orang-orang yang ahli, orang-orang yang pakar di dalam konten yang Anda buat, ya. Berikutnya. Nah, ini storytelling. Storytelling. Apa itu storytelling? Bercerita, mendongeng. Nah, itu semua hanya ada di sini. Kita mendongengkan apa yang ingin kita sampaikan. Dua konten tadi itu tidak mungkin tiba-tiba dia bangun langsung rekam gitu, enggak mungkin. Pasti dia bikin storytellingnya di sini. Ya, contoh adik-adik duduk di sini lah, ada berangkat dari rumah terus duduk di sini. Itu kan sebenarnya adik men-storytelling kan? Anda mandi, pakai kain, saya mau berangkat ambil motor, lewat jalan ini, sampai di kampus saya harus parkir motor. Untuk menuju ke ruangan, saya bisa naik tangga atau naik lift. Setelah saya sampai di ruangan, saya harus duduk. Kalau saya duduk di depan begini, kalau saya duduk di tengah begini, kalau saya duduk di belakang, kalau ngantuk jadi saru kan gitu. Itu storytelling. Sama ada begitu. Jadi sebelum Anda membuat apa, ya itu pikirkan storytelling. Konten-konten dari media sosial empuk kuturan itu juga semua berangkat dari storytelling. Sudah follow belum ini? Nah, itu kan. Itu tidak hanya sekedar langsung tik, tapi pasti dipikirkan perencanaannya, storytelling. Ya. Banyak ini. Subjek, ini mau cerita soal apa, topik apa, tujuannya apa yang Anda harapkan gitu kan. Kemudian siapa targetnya? Ini paling penting juga nih, siapa target Anda gitu. Berikutnya, gimana apa yang before ya, kondisi sebelum dilancarkan storytelling. Apa yang ada di pikiran audiens selama ini? Contoh seperti tadi Nike. Ya, bagaimana memulai presentasi. Pasti wenten ane kesulitan untuk memulai presentasi menggunakan ngangen bahasa Bali. Setelah membuat itu, apa yang diharapkan dengan adanya video seperti ini. Berikutnya nomor 5, tentukan tahapan storytelling, cerita atau kisah apa yang Anda ingin kenalkan. Bagaimana itu menjelaskan tahapan-tahapannya. Kalau mau bikin kuangen, jangan hanya sekedar menoeskan gitu. Kalau bisa isi story-nya sedikit, bikin pejati nih ke istilahnya. Napi makna kelapa nih ke. Uning, napi makna kelapa. Kenapa harus kelapa? Ya, di pejati kan wenten kelapa nge. Coba tanya nih ke. Katanya nih ke yang pernah dengar nih ke dari teman gitu, kelapa itu simbol dari kepalanya dewa katanya begitu ya. Ampura kalau salah. Oh banyak sekali ternyata nih ke. Ya. Jadi bukan hanya sekedar buah kelapa tetapi juga simbol. Nah, nike diceritakan adik-adik.
Ya. Jadi kisah apa yang ingin Anda kenalkan? Kenapa di pejati itu harus ada kelapa misalnya? Apa simbolnya? Oh, Dewa Brahma. Kalau begitu apa? Dewa Brahma itu. Oh, sang pencipta. Kan begitu misalnya nggih. Ampura kalau tiang salah nih. Kemudian apa yang membuat storytelling ini akhirnya menjadi wow gitu. WOW. Dari 40 detik itu akhirnya apa yang bikin wow gitu. Ini yang harus betul-betul dipikirkan. Akhirnya kreatif. Ya, di dalam 40 detik itu. Wih, wow. Saya dapatkan sesuatu. Oke, lanjut. Silakan lanjut. Kemudian kesimpulan akhir dari cerita Anda. Nah, terakhirlah after ya. Apa yang diharapkan muncul di pikiran audiens setelah melihat storytelling Anda ini, cerita Anda. Tuh, silakan. Berikutnya. Nah, ini teknik pengambilan gambar. Nah, silakan. Niki teknis sekali. Nah, niki jenis-jenis shot sebenarnya adik-adik. Silakan di play. Nah, niki extreme long shot istilahnya. Ambil dari jauh. Medium. Ini long shot. Nah, ini extreme close up. Nah, ini medium juga. Ini medium long shot. Tingkat ini. Ini close up. Laki-laki ini berada di mana menurut Anda? Di taman. Kok bisa tahu di taman? Dari mana Anda melihatnya? Ya, coba di play dari awal. Ya, stop. Ya, taman, lapangan, kan betul. Anda bisa mengatakan niki taman dan lapangan karena apa? Karena ada visual yang menyatakan ini. Iya kan? Dan diwakili oleh teknik, suatu teknik pengambilan gambar yang kita sebut dengan extreme long shot ini. Kalau ini tidak Anda munculkan, niki penonton pasti bingung kan? DJ ya nih. Oh, DJ ya nih. Padahal seperti niki, kalau tiang cuma ngambil wajah-wajah kalian ada di sini, pasti tidak tahu bahwa kita berada di aula atau di kampus. Semua itu ada motivasinya adik-adik. Saya kadang kesel nih sama adik-adik mahasiswa saya ya. Kalau ada acara agama gitu ya, adat gitu kan. Mau sembahyangan lah gitu, hari spesial gitu kan. Kan sudah ibu-ibunya ya, yang cewek-cewek kan udah cantik-cantik berias ya. Pakai kebaya, pakai riasan. Jam 4 dah ke salon, jam 4 pagi dah ke salon kan gitu. Yang nari juga gitu udah dias cantik-cantik. Pas lihat videonya, gambarnya jauh-jauh aja semuanya. Hanya long shot gitu ya, pakai drone gitu. Mana ini gambarnya
ibu-ibunya riasannya gitu. Ya, sudah bayar mahal ke salon, sudah capek-capek ke salon, tapi kok nggak ada saya lihat matanya, nggak ada saya lihat bibirnya, nggak ada saya lihat full face-nya. Padahal apa? Itu juga satu sebagai hal yang menarik di dalam konten. Tapi karena yang diambil itu hanya jauh-jauh saja, yang unik-unik, yang indah-indah itu tidak tampil. Agar itu bisa tampil, mau tidak mau kita harus menguasai yang disebut dengan bagaimana teknik mengambil gambar. Karena apa? Semua apapun yang Anda ambil rekam itu, semua ada motivasinya, wenten motivasinya. Longshot niki untuk menggambarkan situasi. Oh niki wenten di taman. Oke, coba gambar kedua. Nanti dimajuin aja ya, kenten nih. Niki. Set. Oh ada orang berjalan. Orang berjalan itu siapa ya? Oh ternyata laki-laki. Stop dulu. Nah, nanti dia mau. Ini dia. Ini kan sambil kita bercerita ini sebenarnya. Oh di sini ya, nggak bisa ini ya. Oke, sambil bercerita aja, storytelling aja nih. Oh di taman ada laki-laki, ada orang itu siapa? Oh laki-laki. Oh laki-laki berambut panjang hitam memakai sweater. Sepertinya sedang menunggu. Oh dia ternyata pakai celana jeans, ya, pakai celana jeans. Oh kayaknya lagi menunggu orang. Oh ekspresinya kayak gimana orang menunggu? Oh seperti ini. Dia tarik napas. Nah tiba-tiba ada yang mendekati. Siapa yang mendekati dia? Apa yang dia berikan? Oh yang diberikan adalah kertas, tapi tidak terlihat jelas yang memberikan kertas itu. Dia dapat kertas apa sih? Apa sih isinya? Oh, ada sebuah tulisan. Apa bunyi tulisannya? Itu. Sambil menghembuskan nafas. Sekarang saya mau bertanya. Ketika dia dikasih kertas, Anda ambil gambar dari jauh misalnya. Kelihatan nggak tulisan itu? Itulah namanya teknik dalam mengambil gambar. Karena ada motivasi. Kalau Anda besok baca lontar, kan sambil duduk masih nah baca lontar. Jangan hanya ambil dari depan saja. Kira-kira gambar apa lagi yang diperlukan? Misalnya lagi duduk mesila begini, Pak Relan lagi baca lontar kan begitu. Ya kan? Kira-kira selain gambar Pak Relan dari jauh seperti ini gitu ya, gambar apa yang dibutuhkan untuk memang benar-benar menyatakan Pak Relan lagi baca lontar. Gambar lontarnya. Oh seperti gitu berpikirnya. Itu namanya apa? Logical thinking. Masuk logika. Tahu kita akhirnya si Pak Relan memang baca lontar karena ada benda lontarnya. Sama seperti orang menari yang paling sangat identik orang menari ini kan apa? Pertama matanya, nyeledetnya kan. Gambar nyeledet kamu ambil pakai drone gitu ngena. Kan stuck. Makanya harus kita close up, dekatkan. Jadi pesan itu akan sangat kuat kalau kita juga padukan dengan teknik kamera. Nah niki melajah niki. Memang melajah niki. Tapi minimal adik-adik mengetahui ya. Nah seperti yang disampaikan, kalau gambar-gambar seperti
apa namanya si yang bule tadi dan si mbok yang tadi Nike bagus. Nike bagus. Tapi kalau kita mau kemas lebih bagus bisa pakai dengan teknik pengambilan gambar. Permainan kamera akan jauh lebih bagus lagi. Akan lebih indah lagi. Tapi karena tadi kita mengejar konsep murah dan sederhana. Lanjut. Nah, ini ke jenis-jenis shot. Nah, ada seperti ini. Nah, nanti saja. Lanjutkan. Kemudian ngedit ya, silakan. Lanjut. Nah, niki bisa alat-alat paling sekarang dipakai adalah niki CapCut. Sudah banyak. Tapi ya begitu. Kalau mau dapetin semuanya harus berlangganan, baru dapat bagus hasil editnya. Kadang-kadang begitu, ya namanya juga gratisan. Tapi di CapCut nih semua yang basic itu digratiskan. Nah, niki perlu kita latihan, ya. Paling yang dibutuhkan tapi bikin caption, bikin title-nya atau efek-efek sedikit. Tapi kalau memang mau bagus lagi, mau tidak mau ya kita menyisihkan uang lah untuk mendapatkan fitur-fitur yang lebih lengkap. Yang yakin adik-adik untuk masalah editing, siapa yang belum terbiasa di sini menggunakan CapCut? Ada? Ada yang belum terinstall CapCut? Ya. Nah apa-apa ya, mungkin nanti yang paling basic itu adalah sebenarnya di dalam editing itu adalah ketika Anda sudah mengambil minimal Anda isi judulnya, itu ya, Anda sudah isi judulnya. Ya kalau mau pakai fiturnya lagi lebih mantap, memang ada nanti caption otomatisnya gitu ya. Kalau dulu masih dikasih free, kalau sekarang udah mulai dia ya. Ya memang gitu, dibikin ketergantungan kita. Semakin kita bagus ngeditnya, semakin sedikit dikasih fiturnya gitu. Ya, tapi basicnya rata-rata itu, Anda kasih judulnya, lalu Anda kasih apa misalnya teks-teksnya, lalu dikasih musik. Ya, niki. Jangan yang perlu diperhatikan kalau adik-adik ngangen musik sama juga narasi dan harus dibalance ya, diseimbangkan. Jangan nanti Anda ngomong bunyi musiknya juga keras. Dadosnya saru niki, ya saru gremeng nih kan kadang kedingahan niki. Narasi nampi musik nih kan. Nikan juga diperhatikan ya, musik-musiknya memang yang memang artinya hak ciptanya nike ya bisa digunakan. Nah, kalau di TikTok nike supaya Anda tidak terkena hak cipta, makanya bikin video yang durasinya singkat mantan 40 detik. Lebih dari 1 menit ya pasti ampun tanda video Anda kena copyright seperti itu. Ya, itu adalah hal-hal semacam memang etika di sana. Ya, lanjut niki. Nah, niki rasio, silakan niki terus berkembang ya. Lanjut. Nah, niki ada rumus sebenarnya sukses gitu saksi gitu. SUC-nya tuh ada 2 sebenarnya. Tapi saya ini aja ada pakai 4 aja. Pertama simple ya. Niki sederhana. Coba ini tahu konten ini ya. Pak, ada sih misi kantongan ya Pak. Ajan, iji kok kantong ini. Kantonge kan wae. Mencai di Badung apa ada nih? Aja. Kantong kan gitu aja nang orang. Sing asik gade cicing ini. Aja, simpel aja bahasa yo. Simpel nama di negara apa ada nih? Kantonga. Nah di Beleng apa ada nih? Kantonge. Man di Badung apa? Kantong kan misi sing ae gen. Simpel aja. Sing asik gade cicing ini. Tadi gede wajah dua dan itu lebih nangkian tawa mesti ada bro lebih nangkian waktu hidup pada nih Daripada Iban kuang angkia. Oh, kenyatnya cicing ini. Sibak nasi ini. Nah,
simpel niki konsepnya simpel. Jadi bagaimana membandingkan bahasa Bali yang ada di 3 kabupaten, nggih. Nah, niki silakan. Niki simpel. Yang kedua U-nya adalah berikutnya unexpected, tidak keduga gitu. Jadi untuk membuat konten yang mudah diingat audiens, jadi kita perlu membuat itu sulit untuk ditebak. Nah, kan sebenarnya ini akhirnya nih. Nah, coba di play. Beli, saya tuh beli, mau nanya beli, kalau mau car center lewat mana beli ya? Oh, Gus nih lurus gen Gus, nang Kajal aku Gus. Keliaran mata angin aja aku nggak tahu lagi pakai bahasa Bali sekarang no. Oh berarti nanti kalau di lampu merah tuh terus kemana beli? Tuh di perempatan tuh Gus, nang Kangin lah Gus. Terus lurus nang Kajen, nah jauh jalan ya Gus. Kalian neng Kangin, neng Kajen, neng Ningnung kayak bunyi-bunyian yang dibilang sih. Hampura sebelumnya beli, saya nggak tahu Kangin kau lo beli. Meh begede sih nawang Kangin kau Gus. Nih Ratu melajah Gus, wak begede lah hati Gus. Aduh, gimana caranya supaya nggak kelihatan bodoh kali ya? Aduh. Oh iya, aku tahu. Wong aku isi anyan yang Bali mas, aku kurang ngerti loh. Oh nggak jauh, itu lurus aja nanti Gus sama. Tapi asuk semua. Ya itu ya nggak keduga hasilnya, ngaku-ngaku jadi orang Jawa kan nggak nyang. Ya itu unexpected ya, tidak terduga. Berikutnya C-nya berikutnya adalah konkret, kuat nggih. Orang akan mengingat pesan yang kuat seperti beton. Coba. Tina. Engken dira. Belajar bahasa Bali yuk. Oke. Bahasa Baline potong apa? Bahasa Baline gigi? Untuk Bahasa Baline potong gigi? matata. Nah, bisa. Bahasa Baline cinta? Tresno. Bahasa Baline sendiri? Pedidi. Nah, mencinta sendiri? Apa mencinta sendiri? ya, ini contohnya ya, konkret kuatnya, pesannya itu kuat ya. Jadi kalau potong, getep, gigi undu, terus potong gigi, matata, kan konkret. Kok sing adi sing ngetep gigi gitu. Nah, ya, ini konkret, kuat pesannya. Berikutnya, niki emotional stories, ini menyentuh perasaan, membangkitkan emosi. Ya, paling bisa dilakukan juga dengan gaya-gaya seperti seni ya, coba. Anak macan madas. Panak meong maden kai. Panak siap madang pitik. Panak bebek madan memeri. Panak sampi madan godel. Panak jaran madan bebedang. Panak cewek madan kucing. Panak cicing madan konyol. Panak kambing madan wiwi. Panak bojo madan Ya, seperti itu ya. Jadi emosional ya. Ya, memang bisa dipadu-padankan dengan seni ya. Dan ini sebenarnya nanti niki kan jadi misalnya jadi guru bahasa Bali ya, model-model seperti ini juga bisa jadi contoh ya. Yang ringan dan sederhana, tapi sebenarnya ini tentu hasil pemikiran yang tidak sederhana ya. Terakhir ya, sebagai penutup saya, jadi melestarikan bahasa Bali adalah dengan bagaimana kita menggunakannya, entah melalui media apapun. Namun salah satu yang bisa dilakukan medianya itu adalah dengan video kreatif. Itu aja dari Tiang. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah kata. Tiang akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi. Terima kasih. Ya. Suksema Bapak Ngurah Aan Darmawan sudah menyampaikan materi yang begitu luar biasa nggih. Kiat-kiat adik-adik nantinya untuk bisa memproduksi sebuah konten video kreatif. Nah, niki nggih. Kalau dilihat tadi masalah humor ada apa, kita di bahasa Bali ada bibitnya Pak An. Humor tuh Pak Sugi tuh sering ngomor, terus Radite itu ini dia musik itu Anang, Mekidung, Menyeloko dan sebagainya.
Artinya ada bibitnya, ada potensinya, tapi tinggal sekarang dikembangkan atau tidak gitu. Ya, itu. Artinya di sini adik-adik sudah dapat pengetahuan dari Pak Aan bagaimana caranya buat video kreatif. Nah, gitu. Ya, sekarang PR-nya adik-adik adalah ayo buat ya dengan ide yang bagus, konsep yang kuat, dan di sana terselip apa edukasi, mungkin nanti dipadupadankan dengan apa namanya tuh humor kah ataukah apa misalnya ya itu ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Aan itu sudah banyak sekali itu ya, pastinya nanti adik-adik bisa menuruti itu dan menuangkan ide adik dari untuk membuat itu ya. Demikian. Ada yang ngantuk? Kalau tadi mendengar materinya bagus, harusnya sih nak ngantuk ya. Benar, ada yang ngantuk? Bisa lanjut? Ya, kalau bisa kita lanjut ya. Ya, siapkan pertanyaan. Nah, ya untuk Pak Aan nanti. Ya, siapa yang mau tertarik buat video, silakan tanya. Ya, berguru langsung. Ini momen yang langka. Ya. Kalau adik-adik mau berguru nanti setelah ini ya nggak tahu apa-apaannya seperti apa enggak itu. Sekarang mumpung ketemu silakan adik-adik tanya-tanya. Adik-adik kita lanjut ke narasumber yang kedua ya, Pak Agung Mahendra yang nantinya akan membicarakan bagaimana pengembangan bahasa Bali dari sisi marketing ya. Nah, ini juga menarik gitu loh. Siapa tahu adik-adik nantinya punya jiwa marketing, punya jiwa usaha. Nah, disinilah nanti ya itu tadi yang mau berminat untuk buat konten silakan. Artinya siapkan idenya itu ya. Nanti silakan tanya-tanya. Sekarang waktu dipersilakan kepada Bapak Agung Mahendra untuk menyajikan materi yang sudah disiapkan. Lurus Pak Agung. Waktu seperti tadi maksimal 1 jam. Kalau lebih, ya kalau bisa jangan lebih. Lurus Pak Agung. Inggih pinirin tiang aturang matur suksema kepada pengenter acara. Indik galah sana kepercayaan. Kapening titiang kentan nggih nyambung napi sane sampun disampaikan oleh narasumber pertama Pak Aan kentan nggih dan nenten eling titiang matur nunas iwang ritat kala malih bos-bos titiang matur wenten iwang sane titiang sampaikan kentan santukan titiang bukan orang expert di bidang bahasa Bali kentan nggih napi malih bahasa Bali halus ngenten. Titiang nenten uning sourcing bahasa ngenten. Walaupun memang titiang dari Gianyar ngenten, titiang juga asalnya kan kiblatnya pemikiran masyarakat Bali nika anak agung nika melingi ring puri sampun biasa menggunakan bahasa Bali halus sebagai komunikasinya kan ngenten memang, tetapi kan bukan bahasa Bali yang kemudian terstruktur digunakan untuk yang namanya menyampaikan materi, apalagi materinya tentang marketing kenten. Inggih. Boleh titiang nunas tepuk tangan dumun. Karena jujur aja kemarin malam titiang nggak bisa tidur untuk ngafalin nih kok pembukaan bahasa Bali halus nih kok. Kenten. Tetapi dari tadi sebenarnya seperti kontennya siapa tadi yang bule nih kok, Pak? Jeren nih kok kan ketika ngomong nih kok udah bengong peluh dingin kayaknya nih kok sebelum dia berbicara bahasa Bali halus kan, di luar ekspektasi mungkin. Nah, Niko yang tiang alami dari tadi, bengong di sini. Tetapi ketika Pak Relan kemudian, beli Relan menyampaikan bahwa disclaimer dua narasumber Niki bukan basic bahasa Bali, jadi mohon dimaklumi ketika nanti menyampaikan materinya nggak menggunakan bahasa Bali halus. Plong rasanya lega. Akhirnya saya bisa tenang karena kemarin semalaman begadang, tiang stres bukan memikirkan materi yang mau saya sampaikan ke adik-adik sekalian, tetapi mikirin gimana
ngomong bahasa Bali halus ke audiens yang notabene mereka memang expert di bidang bahasa Bali halus. Tetapi ternyata dimaklumi. Mohon maklum adik-adik nggih. Karena tadi Pak Aan berdiri, mungkin Titiang tan enak rasanya kalau melinggih ya. Mungkin baiknya Titiang sarang berdiri tapi bahasa Bali halusnya. Berdiri ngadeg kenyang, bukan kenyang. Ngawur. Kalau kenyang nih ke wanah bahasa Balinya. Nggih. Ampura Titiang mohon izin, Pak, lanjut berdiri. Boleh sambil dilihat materi yang sudah Tiang siapkan sangat mendadak tadi. Nggih. Jadi sebelum masuk terlalu panjang ke materi yang ingin saya sampaikan terkait ke marketing, tadi Tiang sempat diskusi juga. Oh ya, Tiang disclaimer, kalau tadi Pak Aan menyampaikan disclaimer, dia akan berbahasa campur-campur, wenten bahasa Balinya, wenten bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya juga yang dominan. Kalau Tiang mungkin paling banyak bahasa Indonesianya jadinya. Nggih. Mohon permakluman, Kentet. Sebelum saya sambung, saya sempat kepikiran juga, bahkan teman-teman dosen dari kemarin-kemarin sempat nanya, Gung jadi narasumber di kegiatan apa bulan bahasa Bali? Gimana konsepnya lu jadi narasumber di bulan bahasa Bali? Emang konteksnya apa, Kentan? Tadi Tiang juga diskusi, ini konteks seminarnya sebenarnya kayak gimana? Ternyata adik-adik yang memang belajar tentang bahasa Bali, yang konteksnya mungkin nanti profilingnya menjadi guru bahasa Bali dan lain sebagainya kan Kentan, ternyata ada peluang lain di era digital saat ini. Peluangnya apa? Content creator. Makanya tadi Pak Aan menyampaikan gimana sih strategi produksi konten. Jadi seorang content creator. Dan ternyata dengan kemampuan bahasa Bali yang adik-adik miliki itu menjadi suatu unique point. Atau kalau dalam bahasa marketingnya unique selling proposition. Unique value proposition, UVP. Kenten. Jadi itu adalah menjadi nilai tambah. Keunikan yang kalian miliki untuk dijadikan basic konten yang dikemas dengan berbagai bentuk seperti yang Pak Aan tadi sampaikan. Kenten nggih? Adik-adik ya. Sebelum terlalu panjang ke marketing itu kayak gimana? Nggih. Jadi tadi juga saya sempat diskusi, ternyata konteks seminar ini bagus. Kalian dibekali dengan skill konten, kemudian dibekali juga dengan gimana sih memarketingkan konten-konten yang kalian produksi tersebut. Kenten nggih? Tetapi kalau ditanya marketing itu apa, kemudian apakah kalian sudah paham marketing, sudah pernah belajar marketing sebelumnya, sudah pernah berbisnis, sudah pernah jualan? Udah paham marketing dalam berjualan? Lalu kalau saya tanya apa itu marketing, apakah jawaban Anda adalah jualan? No, marketing not as simple as that gitu ya. Nggak sesimpel hanya sekedar sales atau selling. Oke? Sebelum saya lanjut, saya tanya dulu ke kalian, pernah nggak sih kalian ketika air minum dalam kemasan, ketika kalian belanja di warung, di minimarket dan lain sebagainya, di warung deh ya, warung kelontong, warung Madura, kalian mau beli itu air minum dalam botol kemasan, kalian akan nyebutnya, Ibu beli dong Aqua. Padahal ibunya nggak ada Aqua di sana, adanya Le Mineral. Oh iya baik dek, ibunya ngambil Le Mineral. Ini Aquanya. Nah, satu-satu kalian nyebutnya Aqua, apapun yang dikasih, ibunya itu bukan Aqua, celakanya nyebut Aqua juga. Oke, pernah ngalamin hal kayak gitu? Pernah. Pernah orang tua kalian di rumah ketika kalian ditanya motornya di mana, orang tua kalian akan ngomong Honda. Padahal motor kalian NMAX. Pernah ngalamin hal yang sama? Pernah. Kalian sikat gigi, pakai pasta gigi? Menyebutnya apa? Odol. Padahal itu Pepsodent, Ciptaden, Close Up dan lain sebagainya. Merek odol udah nggak ada sekarang. Itu mereknya dulu odol. Ya. Sering ngalamin hal kayak gitu? Sering. Atau contoh experience lainnya yang mungkin sering juga kalian alamin. Kalian mampir ke minimarket, Indomaret, Alfamart dan lain sebagainya. Rencananya mungkin cuman beli Aqua itu tadi. Ya enggak? Rencana beli Aqua doang. Masuk beli Aqua doang atau enggak mau minjem toilet, ya udah deh beli Aqua. Biar enggak malu gitu. Ini kalian
ke belakang kan, aku akan tempatnya di belakang tuh, di kulkas. Ya nggak sih, di showcase-nya kan, ke belakang kan. Sambil jalan, ada promo nih, ambil, narik nih. Nanti di kasir ada Kinder Joy tuh, ambil dan lain sebagainya. Yang awalnya planningnya cuma beli Aqua di kasir, tiba-tiba belanjaan kalian udah banyak. Pernah ngalamin? Pernah? Oh sering ya? Sering ya? Sering. Nah, dua fenomena tadi yang sering kalian alamin dalam keseharian kita, itu sebenarnya strategi marketing yang dilakukan oleh marketer sudah ngena ke kalian. Oke? Pernah ngerasa kalian terjebak dalam strategi marketing yang dilakukan oleh marketernya? Enggak, mungkin enggak. Tetapi, pernah ya? Loh, mungkin nyampe di rumah ya tiba-tiba, loh kok jadi belanja segini? Perasaan tadi maunya Aqua doang gitu. Itulah tentang marketing. Jadi adik-adik rekan-rekan sekalian, prodi bahasa Bali nggih. PSABB, ampura kalau Iwang. Jadi perkenalkan sekali lagi, saya Agung Mahendra, saya adalah seorang dosen yang memang mempelajari tentang marketing, tetapi at the same time juga saya sangat tertarik mempelajari pola perilaku, perubahan pola perilaku dari generasi ke generasi dan marketing yang kayak gimana kemudian relevan dengan masing-masing generasi yang berbeda. Makanya tadi Pak An sebutkan, tergantung kalau kalian nyasarnya boomers, konten kalian harus di Facebook. Tergantung kalau kalian nyasarnya millennials, lebih banyak di Instagram mereka. Tergantung juga kalau kalian nyasarnya Gen Z, ke TikTok. Jelas. Iya enggak? Oke, jadi pola perilaku dari generasi ke generasi itu berbeda-beda. Oke, mungkin selama kurang lebih karena udah banyak banget disampaikan oleh Pak An, kurang lebih 30 menit ke depan bersama saya Agung Mahendra kita akan bahas lebih detail mengenai marketing itu apa, pemahaman singkat aja karena kalau bahas marketing itu secara detail itu panjang ceritanya. Jadi saya akan berusaha mengemas sesingkat mungkin, sedikit tidaknya bisa memberi pemahaman ke kalian. Oh ternyata marketing itu seperti ini. Gitu ya. Dan kedepannya sedikit tidaknya harapannya dengan diskusi kita kali ini mengenai marketing, sedikit tidaknya kalian paham nanti gimana sih pola strategi yang harus kalian susun ketika kalian sudah bisa bikin konten bagus, itu kena ke audiens, itu nyampe ke audiens. Gitu ya, sedikit tidaknya. Atau sedikit tidaknya kalian jadi paham dan tidak terjebak lagi ke pola-pola strategi marketing yang dilakukan oleh perusahaan apapun itu. Oke? Lanjut dulu. Content creator, kalau bicara content creator sih sebenarnya mungkin kalian udah paham ya. Siapa sih content creator? Nih, content creator adalah individu yang secara konsisten menciptakan dan mendistribusikan konten bernilai edukatif, informatif, hiburan, inspiratif, humoris, dan lain sebagainya yang tadi kan udah disampaikan Bapak Aan. Kemudian melalui platform digital untuk membangun audiens, gitu ya. Jadi apapun karya yang kalian bikin, kemudian kalian membangun hubungan ke audiens, kalian sampaikan itu pesannya ke audiens, maka kalian sudah menjadi seorang content creator. Content creator, creator itu pembuat, pencipta, konten itu karya, konten. Oke? Jadi content creator ya pencipta konten gitu. Kenapa kemudian marketing itu penting dalam dunia content creator? Itu jawabannya yang pertama. Konten bagus, apakah otomatis banyak ditonton? Jawabannya apa? Enggak, belum tentu. Ya, konten kalian udah bagus, belum tentu banyak yang nonton. Kenapa? Mungkin segmen yang kalian kasih itu kontennya nggak sesuai. Gitu. Ya. Konten yang untuk baby boomers, kalian ngasihnya yang konten TikTok yang pesannya cepet banget cuma 40 detik. Baby boomers pusing nontonnya apa ini? Cepet banget. Gitu, ya. Jadi itulah pentingnya marketing. Marketing ini membantu konten ditemukan, dikenali dan diingat. Ada experience di dalamnya. Oke, marketing ini juga yang menjembatani antara kontennya atau produknya dengan si audiensnya. Gitu ya. Oke, yuk lanjut dulu. Biar nggak kelamaan. Lanjut lagi, lanjut. Kalau yang ini kayaknya kalian udah paham konsep dasar marketing untuk konten creator. Oke, tadi. Dasar marketing kalau bicara tentang fundamentalnya ada triangle of marketing namanya.
Oke, ini agak teoritik, agak berat ya. Jadi ada segitiga role of marketing dasari atau yang menjadi fundamental marketing itu berjalan. Jadi ada yang namanya needs apa artinya? Need, I need you. Need, keperluan, kebutuhan, oke? Needs itu kebutuhan masyarakat. Kemudian ada yang namanya wants, I want you. Keinginan, oke? Ada needs, ada wants. Dengan adanya needs dan wants, maka akan tercipta yang namanya demand. Apa demand? Ini bahasa ekonomi nih. Demand, permintaan. Kan pernah dengar nggak hukum supply demand? Penawaran, permintaan. Oke, nah kita balik lagi ke triangle of marketing ini, fundamentalnya, dasarnya. Oke, jadi ada needs, wants, demands. Oke, ada kebutuhan, ada keinginan, ada permintaan. Terciptalah permintaan. Kan gitu konsepnya. Tadi juga disebutin oleh Pak An. Konsep dasar kalian untuk membuat konten, oke? Kalian itu memikirkan dulu kebutuhan masyarakat. Nah ternyata, ini sedikit saya koreksi dikit nih, izin Pak An. Ternyata seiring perkembangan, padahal fundamental marketing pun ngomongnya kayak gitu. Seperti yang disampaikan Pak An. Kalau kita bicara tentang konsep membangun sebuah bisnis, itu berlaku. Kalau kita bicara tentang membuat sebuah produk, oke, memikirkan mau bikin produk apa untuk dijual, itu berlaku. Needs, wants, demand. Oke, kalau bicara tentang konten yang kemudian relatable dengan audience, itu agak menyimpang sedikit. Oke, karena, oke, coba diperhatiin. Karena kemudian, ya, seiring perkembangan era digital, era konten kreator, ternyata kalian, coba saya tanya, kalian buka sosial media sehari itu misalnya Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Apakah kalian mencari apa yang kalian butuh? Apa kalian mencari apa yang kalian ingin? Enggak. Fun fact-nya, ya enggak? Kalian buka ya karena kalian lagi boring aja, justru kalian nggak tahu lagi pengen ngapain. Dengan kalian buka Instagram, konten-konten yang relatable dengan kalian adalah konten-konten yang kemudian bikin kalian ngerasa ini yang gue butuh. Ya enggak? Ya enggak? Jadi ternyata di era marketing 4.0 yang sekarang kan era industri 5.0 kan, pergeseran konten atau marketing itu adalah lebih ke kita bisa bikin konten yang itu membuat si audiens ngerasa ini yang aku butuhkan ternyata. Itu yang bikin kemudian engagement-nya naik. Maksudnya gimana? Kalian secara nggak langsung, save dulu deh, siapa tahu nanti gue pengen buka lagi. Share deh ke teman gue kayaknya dia butuh. Iya nggak? Tanpa paksaan. Dipaksa? Enggak, kalian lakuin dengan keinginan sendiri, sukarela. Ya enggak? Ya enggak? Ternyata itu pergeseran yang terjadi di era saat ini. Oke? Jadi silakan. Konsepnya adalah bukan tentang kalian memberikan what they want, enggak. Bukan tentang kalian menyiapkan apa yang mereka inginkan. Tetapi you make them think apa yang kalian berikan adalah yang mereka inginkan. Gitu ya. Itulah konten yang kemudian engagement yang kuat kepada audience. Oke. Kemudian kalau bicara tentang pergeseran marketing juga di era digital saat ini, ada yang namanya marketing 4.0 itu bicara tentang, ini Kotler kok yang ngomong. Kotler itu bapaknya marketing. Oke. Nanti mungkin seiring kalian belajar marketing sedikit lebih tahu lagi ke depannya, oke. Kotler ngomong di salah satu bukunya, ada di bukunya bilang, marketing 4.0 itu adalah communal marketing. Communal. Kalau dari kata communal kalian paham nggak artinya apa? Communal artinya apa kira-kira? Communal kira-kira artinya apa? Bapak Dika? Ini ada dosen ahli bahasa ini. Communal artinya apa? Massal. Community. Ya. Massal bener. Communal. Marketing itu sekarang communal marketing. Jadi maksudnya gini, misalnya istilah kata di bukunya disebutkan ada yang namanya cheerleaders effect.
cheerleaders effect. Jadi misal contoh sebuah toko yang ngejual pakaian adat, busana adat, pria maupun wanita. Dengan tren baru nih, dia bikin tren baru. Oke, saya nggak ngerti ya terlalu banyak tentang busana adat, tapi saya contohin aja. Misal ada tren baru, kebaya, kamennya, dan lain sebagainya. Yang pakai satu orang perempuan. Mungkin menarik sih, biasa aja. Tetapi dibandingkan dengan 5 orang perempuan langsung pakai, kesannya akan jauh lebih, menarik banget nih. Kayaknya aku pengen juga deh nyoba. Itu juga laki-laki. Kalau satu orang yang pakai udangnya, bajunya, saputnya, kamennya, saya nggak ngerti juga ya tentang pakaian ya. Kemudian kalau satu orang doang, biasa aja sih. Tapi kalau 5 orang sampai 10 orang, menarik jadinya. Ganteng-ganteng semua itu. Saya bakal seganteng mereka kalau pakai itu juga. Itu misalnya. Itu communal marketing massal. Jadi impactnya jauh lebih relatable ketika berbanyak. Itu namanya cheerleaders effect. Pernah tahu cheerleaders? Tahu kan yang sekelompok perempuan nari-nari, biasanya ada pertandingan basket, pertandingan bola, di sesi jedanya mereka tampil. Cheerleaders effect. Jadi kalau satu orang perempuan pakai baju yang seperti itu nari-nari, gila nggak kelihatan? Ngapain nih orang gila, aneh. Tapi kalau sekelompok, menarik, lucu, seksi, imut, dan lain sebagainya. Kan gitu, ya nggak? Itu communal marketing. Jadi impact Contoh lain yang lebih relatable ya. Misalnya Harley. Ya, motor Harley makanya kan dia mainnya community dong, komunitas. Bayangin, saya satu orang bawa Harley nih ke kampus, parkir tuh di depan rektorat. Ber gitu. Motor blar gitu. Paling orang yang lihatnya mikirnya gimana? Apaan sih? Orang kaya baru norak. Ya nggak sih? Kebanyakan bakal mikir kayak gitu. Bayangin saya, Pak Aan, Pak Relan, kemudian bapak-bapak di belakang, dosen-dosen, 10 orang bawa Harley. Bar makir tuh di depan rektorat. Jadi pusat perhatian nggak? Jadi keren nggak? Jadi keren. Gagah bapak-bapak itu. Itu perbedaannya. Bapaknya ngomongnya Harley mah emang gagah. Oke, contoh lain. Bajai. Saya pakai bajai ini sendiri ke kampus. Parkir tuh di depan mobilnya Prof Rektor. Dibilang nggak tahu diri nggak? Ini orang apaan sih, aneh nggak tahu diri bawa bajai. Parkirnya ngandang lagi. Bayangin, saya bersepuluh sama teman-teman dosen, pakai bajai semuanya. Jadi pusat perhatian nggak? Ini tren baru ya? Kok keren bersepuluh bawa bajai? Saya mesti cari bajai juga ini. Gitu. Jadi konsep pikirnya akan berubah ketika dia tuh communal. Begitu juga marketing, apalagi bicara tentang content creator. Makanya impact viral itu bisa memberikan impact jangka panjang yang berkelanjutan di dunia industri. Gitu ya. Ketika kemudian kalian posting sesuatu, katakanlah influencer posting sesuatu, komentar pertama itu akan menggiring opini tertentu. Mungkin followers pertamanya dia atau followers penatiknya dia. Menggiring opini tertentu yang akan kemudian menggiring opini publik lebih banyak lagi. Gitu ya, itu konsep dasar dari si communal marketing. Oke? Sampai sana paham dulu? Balik lagi. Marketing itu apa? Masih marketing itu sekedar berjualan? Saya boleh cerita sedikit deh ya tentang analogi sirkus. Ini untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai, mendasar aja sih mengenai marketing itu apa. Ya, karena kalau diceritakan sekali lagi marketing itu untuk kalian menjadi seorang expert di dunia marketing nggak bisa cuman pertemuan 1 jam kayak gini. Gitu ya, tapi sedikit tidaknya kebayang, marketing sebenarnya ternyata seperti ini. Gitu. Oke. Jadi saya contohkan dengan analogi sirkus. Ini sebenarnya saya nyontek dari marketer, ahli marketing dari luar negeri juga. Menceritakan pemahaman marketing dengan sebuah analogi yang menarik banget. Analogi sirkus. Kalian pernah nggak sih misalnya nonton film-film dari Disney? Kalau film-film Disney itu kan misalnya Pinocchio dan lain sebagainya kan ada tuh pertunjukan sirkus. Ya nggak?
Yang pertunjukan sirkus itu sebuah grup, dia itu kayak pindah dari satu kota ke kota lain. Terus buka tenda kan, gede kan. Pertunjukan sirkusnya di sana. Kalau istilah kita di adat Bali mungkin ngelawang gitu loh, ngelawang. Pernah tahu? Ngelawang barong, bangkal, dan lain sebagainya. Ya, mungkin gitu konsepnya. Tapi kita balik lagi ke konsep si sirkus ini. Oke, anggap deh kalian adalah pelaku bisnis si sirkus ini. Oke, kelompok sirkus namanya anggap deh Badabum gitu misalnya ya. Kalian kan pergi dari satu kota ke kota lain, ngelawang kan. Anggap kalian ingin melakukan pertunjukan yang namanya pertunjukan di desa Banyuning gitu. Oke, kalian akan datang dong ke Banyuning dulu. Apakah ujuk-ujuk langsung bikin tenda? Enggak. Kalian pelajari dulu masyarakatnya, kayak gimana karakternya, adat istiadatnya, rule-nya, pemerintahnya, pendekatan dan lain sebagainya. Oke? Kalian juga memikirkan di mana kira-kira posisi paling strategis untuk bikin tenda. Ya. Itu tahapannya namanya market analysis. Oke? Market research. Kalian mempelajari dulu struktur pasarnya kayak gimana. Makanya ada STP, segmenting, targeting, positioning. Oke? Apa itu, Pak? Berat sekali. Silakan nanti mungkin di kesempatan selanjutnya kalian pelajari lebih detail. Oke? Nah, sampai di sebuah desa, anggap di Banyuning, kalian market research dulu, pelajari masyarakatnya kayak gimana, tingkat penghasilannya seberapa, tingkat usianya, ketertarikan karakternya, pemerintah daerahnya di mana, siapa orangnya, kenali dulu dan lain sebagainya. Oke? Market research, market analysis. Oke? Katakanlah kalian sudah menentukan, oh mau bikin tenda di sini. Gitu ya. Kemudian kan masyarakat nggak ada yang tahu kalian siapa, ya nggak sih? Kan masyarakat Banyuning nggak ada yang tahu kalian ini adalah kelompok sirkus Badabum itu. Oke, kemudian apa yang kalian lakukan? Kalian bikin sebuah banner, baliho besar, yang isinya tentang informasi si bisnisnya kalian, sirkusnya kalian. Saksikan. Sirkus Badabum akan ditampilkan di tanggal sekian, bulan sekian, di jam sekian, dan lain sebagainya. Berbagai penawaran menarik juga kalian tampilkan di sana. Foto-foto, gambar-gambar. Oke? Maka baliho itu yang berisi informasi detail mengenai perusahaan kalian atau produk kalian itu namanya adalah advertising atau iklan. Oke? Iklan itu alatnya. Belum nyampe ke audiens nih. Belum nyampe ke masyarakat. Oke? Belum nyampe ke calon pembeli kalian. Baru iklannya ada, baru itemnya aja. Oke, baru alatnya aja. Itu namanya iklan, oke? Kemudian katakanlah kalau pertunjukan sirkus itu kan biasanya banyak bawa binatang tuh, hewan kan? Singa, gajah, buaya, kuda nil, naga mungkin dan lain sebagainya kan gitu. Nah, katakanlah kemudian baliho ini kalian tempelkan di punggung seekor gajah kalian. Oke? Gajah. Kalian punya gajah kan? Gajah. Kalian tempelin tuh di punggungnya. Kan kelihatan jadinya. Ya nggak sih? Terus si gajah kalian ajak jalan-jalan sekeliling desa Banyuning. Oke? Jadi pusat perhatian nggak si gajah? Itu baliho yang tertempel di punggung gajah, dilihat nggak sama orang-orang? Kemungkinan besar juga dibaca. Ya dong? Ya nggak? Informasinya nyampe. Orang lagi makan nih di warung, Dwisti. Gajah lewat, teng. Ada sesuatu di punggungnya. Menarik nggak? Menarik nggak? Menarik dong. Paling tidak informasinya kemungkinan besar nyampe. Oke? Proses pendistribusian, oke? Iklan yang kalian buat ke audiens itu namanya promosi. Oke? Sering dengar kan istilahnya? Udah paham sebelumnya maknanya? Itu ya, kurang lebih. Jadi ada iklan itu tersampaikan ke audiens, itu namanya promosi. Gajah yang keliling itu di punggungnya ada baliho itu atau ya banner gede itu namanya kegiatan atau keliling desa, itu namanya promosi. Oke? Kemudian singkat cerita misalnya si gajah kan jalan-jalan tuh. Nggak sengaja dia masuk ke rumah Bapak Wali Kota.
Bapak Wali Kota, atau kalau desa itu petingginya siapa sih? Kepala desa. Ya katakanlah tuan takur di desa tersebut, orang paling kaya, orang paling berpengaruh di desanya. Oke, masuk dia nggak sengaja ke rumah, kan rumahnya gede misalnya, gajah bisa masuk dong, misalnya kayak gitu ya. Masuk si gajah. Terus di sana dia secara nggak sengaja mungkin nginjek taman kesayangan si bapak tuan takur, si pemilik rumah. Oke, ngencingin mobilnya, pupuk sembarangan, nggak disiram, nggak dicebok dan lain sebagainya. Oke, yang kemudian itu jadi heboh dong. Wih, seekor gajah tuh masuk bapak ke rumah pak ini, bla bla bla, bikin rusuh dan lain sebagainya. Nah masyarakat berbondong-bondong, masyarakat, kalian misalnya. Kalian fotoin, storyin, kirim ke Instagram kalian, posting di story Instagram kalian, di TikTok kalian share, di Facebook oleh bapak-bapak ibu-ibu di share. Gajah melakukan bla 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 kayak gitu. Itu kalian lakukan secara sukarela tanpa paksaan. Itu namanya publicity, publisitas, oke? Menyebarluaskan informasi tertentu tanpa paksaan secara sukarela dilakukan oleh masing-masing orang melalui platformnya pribadi, gitu ya, itu namanya publicity. Oke, kemudian si pemilik sirkus nggak enak dong sama si pemilik rumah, Pak Wali Kota, Pak Tuan Takur atau siapapun itu, ya, tokoh penting loh di desanya ini, nanti nggak jadi saya pertunjukan, gitu misalnya. Oke, si bapak pemilik sirkus, misalnya kalian atau saya misalnya, mendatangi si pemilik rumah atau Pak Wali Kota atau siapapun. Oke, saya datengin dong. Dengan ketulusan hati memberikan klarifikasi, permohonan maaf dan lain sebagainya. Bahkan saya candain karena saya orang sirkus, saya jago bercanda dong, saya candain. Dia malah ketawa-tawa, seneng sama saya, emotionally dia punya keterikatan jadinya sama saya. Oke? Malah terjalin hubungan baik, bukannya perpecahan atau konflik. Itu namanya kegiatan public relation. Menjaga hubungan baik dengan halayak. Oke? Kemudian karena sudah terpublis itu informasi mengenai si gajah yang jalan-jalan bawa balihonya kalian, informasi sirkus kalian tersebar luas. Oke, akhirnya kalian melakukan berbagai bentuk penawaran ke masyarakat. Ada tiket yang kalian jual, misalnya tiket pertunjukan sirkus. Yuk dibeli, pre-sale, harganya murah gitu. Pre-sale 75.000, kalau on the spot nanti 100.000. Oke, kalau kalian beli 4 tiket atau 5 tiket gratis 1. Yuk ajak pasangan kalian. Yang awalnya mau beli 1 doang, akhirnya ngajak temen. Yuk berlima yuk. Atau triple date yuk. Akhirnya dapat berenam dong. Gratis 1 lumayan. Gitu. Oke. Setibanya nanti di pertunjukan, akhirnya banyak yang beli tiket dan lain sebagainya. Oke. Di pertunjukan ketika kalian di loket tiket, kalian ditawarin, Bapak, Ibu, karena Ibu sudah beli 6 tiket, tambah 100.000 lagi, Ibu akan dapat free apa? Merchandise dan lain sebagainya. Si pengunjung akan ngerasa, wah lumayan nih, nambah dikit lagi. Dapat merchandise, dapat free popcorn dan lain sebagainya. Misalnya kayak gitu. Akhirnya dia nambah 100.000 lagi. Lumayan kenang-kenangan merchandise. Gitu. Oke? Dan para pengunjung yang datang ke pertunjukan sirkus kalian, di sana karena ada stand makanan, stand sosis, stand kentang, stand ini itu dan lain sebagainya. Oke, mereka mengeluarkan uangnya untuk membeli atau mencicipi berbagai bentuk menu hidangan yang tersedia di sana. Oke, ketika pengunjung, masyarakat, konsumen itu mengeluarkan uangnya, menukarkan uangnya untuk membeli, ya, menukar dengan produk-produk yang kalian tawarkan, tiketnya, makanannya, merchandise-nya, oke, itulah yang namanya kegiatan apa kira-kira yang kalian sebutkan tadi di awal. Apa? Ketika saya menukar uang saya dengan tiketnya, dengan merchandise-nya, dengan makanan minuman yang tersedia di stand-stand, itu namanya apa? Sales. Penjualan. Makanya ada penawaran, yuk kalau kalian udah beli 5 gratis 1. Yang awalnya rencananya beli 1 jadi beli 5, itu upselling namanya. Oke? Jadi kalian pernah gak sih, sering gak sih ngalamin kayak gitu?
ketika dikasih di Indomaret, mau nggak tebus murah 5.000 dapat ini? Itu namanya upselling. Yang rencananya kalian beli 1 tiket jadi berlima. Gratis 1, lumayan. Yang kalian sudah punya 6 tiket, nambah 100.000 dapat merchandise. Keluar lagi 100.000. Nyampe sana, popcornnya enak, kentangnya enak, sosisnya enak kayaknya. Cobain deh satu-satu. Keluar lagi duit kalian. Upselling. Ya. Oke. Kemudian juga ketika kalian berkunjung ke pertunjukan sirkus tersebut, dari awal di pintu masuk ada baliho, Badabum, dengan logonya, dengan warnanya dan lain sebagainya. Oke. Di pertunjukan pun di setiap sudut itu ada baliho dan lain sebagainya yang mengandung simbolnya, ya, namanya Badabum, warnanya, misalnya orange, merah dan lain sebagainya. Oke, itu adalah kegiatan branding. Kenapa? Karena tahun depan misalnya setelah pertunjukan sirkus itu selesai, tahun depan di sosial media kalian begitu lihat logonya aja, kalian akan recall memory terkait experience waktu nonton pertunjukan sirkus Badabum tahun lalu. Gitu. Oh, si gajah yang jalan-jalan ngawur di pedesaan Banyuning kemarin itu tahun lalu, itu dia Badabum. Gitu ya. Ketika kalian recall terkait si produk atau perusahaan, itu namanya proses brandingnya sudah kecantol. Jadi kalau dalam strategi marketing itu segmenting, targeting, positioning. Jadi si perusahaan sudah berhasil mendapat posisi di benak kalian. Gitu ya. Nah, ketika kalian bisa merencanakan kegiatan tersebut dari awal sampai akhir dan berjalan dengan baik, itulah yang namanya strategi marketing. Oke? Sampai sini dulu kira-kira kebayang nggak marketing itu kayak gimana? Kebayang? Kebayang. Jadi apakah sesimpel selling, sesimpel berjualan? No. Ya. Jadi goals marketing itu nggak melulu tentang berapa terjual. Tetapi seberapa kamu kemudian nanti diingat, seberapa kamu punya experience, seberapa kamu kemudian bisa nyantol ke emosi si audiens dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya tentang yuk ya. Jadi kalau bicara tentang marketing itu storytelling, benar. Pak An kan tadi nekenin banget storytelling. Marketing konten apalagi harus storytelling, harus. Misal contoh kalian jualan nasi babi, terus ada di sana salah satu kondimen menu itu sayur ares. Tahu sayur ares nggak? Apa sayur ares? Jukut, batang pisang itu ya kan? Nah, tahu berarti nyambung nih kita ngomongnya. Oke. Jukut Ares, ketika kalian campaign marketing nih, bikin konten marketing, nawarin si Jukut Ares ke audiens. Yuk cobain sayur Ares, enak. Gitu doang. Siapa juga yang mau tertarik? Emosi apa yang kalian sampaikan di sana? Enggak. Tetapi kalau kalian storytelling dan ada bumbu-bumbu emosi di dalamnya, saya yakin bisa lebih nyantol ke hati konsumen atau audiens. Misalnya Jukut Ares nih, Jukut Ares semangkok. Oke, semangkok Jukut Ares. Oke, kalian mau bikinin konten sebuah sayuran yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bali, hanya dibuat ketika momen Hari Raya Galungan. Namanya Jukut Ares. Jukut ini terbuat dari batang pisang di bagian dalamnya. Oke. Yang biasanya, bayangin, yang biasanya hanya menjadi limbah atau pakan ternak, tetapi diolah dengan cinta dan berbagai bumbu rahasia Bali, akhirnya menjadi sebuah hidangan spesial yang sangat dirindukan dan dinanti-nantikan setiap penampahan Galungan oleh masyarakat Bali. Saat ini kalian udah gak perlu lagi nunggu momen Hari Raya Galungan. Datang ke warung kami, rasakan rasanya dan sensasinya. Lebih emosional gak? Lebih storytelling gak? Lebih bikin kebayang-bayang gak? Wih, spesial banget kayaknya nih. Dibikin dengan penuh cinta ini. Misalnya kayak gitu. Storytelling itu penting gak? Penting.
Dan ketika marketing perkembangannya saat ini ya, udah nggak lagi menceritakan fitur si produknya. Produknya enak, produknya berkualitas dan lain sebagainya. Nggak segamblang itu. Tapi lebih menjual emosi. Gitu. Ini pertama kali diterapin oleh Apple. Tahu Apple? Tahu dong. HP-HP kalian Apple semua kan sekarang. Yang berasa keren kalau pakai Apple. Ya nggak sih? Segitu kuat brandingnya. Marketingnya Apple pertama kali yang menyasar emosi konsumen adalah dia itu waktu ngeluarin produk iPod. Pernah tahu? Kayaknya enggak deh. Zaman kalian udah lewat kayaknya. Zaman saya dulu iPod. Kalau kita masyarakat pada umumnya mainnya Walkman, oke? Sebuah benda untuk mendengarkan musik di mana aja secara portable. Si Apple ngeluarin iPod. Tapi dia nggak ngomong produk ini bisa kalian gunakan untuk mendengar lagu dengan kualitas bagus, kemudian daya tahan baterainya kuat. Enggak, dia nggak bicarain fitur produk. Dia nyasar emosi si audiens di campaign marketingnya, di konten marketingnya. Rasakan, ribuan jutaan lagu kesayangan Anda ada dalam kantong Anda, kemanapun Anda pergi. Itu marketingnya si Apple. Nyasar emosi nggak? Nyasar emosi. Oh, dengan ini 1000 lagu kesayangan saya selalu nemenin saya di kantong. Gitu. Kalau sekarang kan udah zamannya HP, Joox, Spotify dan lain sebagainya. Dulu belum, kita download mainnya. Download di Walkman atau apa, kita simpen lagunya, kita dengerin tuh pakai headset kemana-mana. Nah, si Apple bikin tuh iPod. Kemudian marketingnya kayak gitu, rame yang beli. Itu ya teman-teman ya. Jadi marketing perkembangannya saat ini bukan ke sekedar pesan gamblang atau bukan sekedar fitur produk. Seberkualitas apapun produk kalian, yang diinginkan audiens adalah emosinya yang lebih menarik mereka. Gitu ya. Oke. Ini kayaknya slide saya diam terus dari tadi. Yuk lanjut dulu. Personal branding ini jauh lebih penting lagi nih kalau bicara tentang content creator. Branding itu dalam marketing adalah salah satu hal yang paling penting, ya. Jadi saya kan udah sampein tadi segmenting, targeting, positioning. Positioning ini bukan memilih posisi ya teman-teman ya, tetapi gimana kalian bisa mencitrakan produk kalian, perusahaan kalian, diri kalian di benak orang lain. Nih. Branding, apa itu personal branding? Nah, branding itu ada 3. Corporate branding, product branding, personal branding. Kalau corporate branding berarti citra si perusahaannya. Perusahaan itu pengen citranya kayak gimana di benak konsumen, kan gitu. Kalau Apple citranya apa? Expensive. Dengan saya bawa produknya Apple, saya ngerasa diri saya expensive. Ya nggak? Kalian ngerasa keren nggak kalau bawa Apple doang? Padahal nggak ngerti juga makainya gimana. Misalnya gitu. Kemudian kalau produk branding, produknya yang di branding. Oh, ini produk makanan pedas, ini produk makanan kayak begini. Dengan kalian makan produk ini jadi begini. Dengan kalian pakai produknya ini akan begini. Gitu. Jadi yang di branding itu produknya. Yang ketiga ada personal branding. Personal berarti individu dong, orang. Nah, kebanyakan content creator produknya apa? Dirinya sendiri. Iya nggak sih? Makanya kalau content creator itu penting nggak personal branding? Penting banget gitu. Apa itu personal branding? Citra, persepsi, dan kesan yang terbentuk di benak audiens tentang diri kita. Kalau Panji Pragiwaksono, Mensrea kemarin, ya nggak sih? Pernah dia cerita pendapatnya mengenai branding, personal branding. Personal branding itu apa menurut Panji Pragiwaksono? Itu adalah gimana cara kita menyampaikan ke orang-orang atau ke dunia tentang diri kita. Itu personal branding. Gimana kita ingin dilihat oleh dunia atas dasar, oke? Ada dasarnya, atas dasar peluang yang kita inginkan. Gitu. Contoh kalian pengen jadi content creator travel vlogger. Tahu travel vlogger?
yang dia itu main ke destinasi-destinasi tertentu, wilayah-wilayah tertentu, kemudian itu dia kontenin, ya nggak sih? Dia perkenalkan ke dunia, travel vlogger, ya nggak? Traveler, contoh, kalian travel vlogger, kalian branding diri kalian, personal branding, travel vlogger yang kayak gimana? Yang lebih ke alam-alamnya misalnya, dan lain sebagainya. Kalian pengen visibilitas kalian kelihatan untuk misalnya dapat penawaran main gratis ke Maldives, main gratis ke mana gitu, disponsori oleh perusahaan tertentu gitu. Kalian harus ceritakan diri kalian bahwa kalian itu adalah travel vlogger yang kayak gimana. Tergantung peluang apa yang kalian inginkan kalian achieve di sana. Gitu ya. Jadi kesan, persepsi, citra yang terbentuk di benak audiens tentang diri kita itu tergantung gimana kita mengkomunikasikan di setiap konten yang kita sampaikan. Makanya dari itu konten kita harus punya konsep yang konsisten. Ya, kalau edukasi bahasa Bali halus, ya udah edukasi bahasa Bali halus, konsisten. Kalau humor, ya udah humor. Misalnya perbandingan 3 bahasa tadi, kan dia gitu terus kontennya. Itu karena bagian dari branding. Jadi dia akan diingat, oh nih konten kreator yang membandingkan Negarwa, Buleleng, Badung, oh dia. Kantong, kantongnya, kantonga, mecaplaga di pengkola, yang gitu-gitu kan. Contoh lagi, kalau keunikan bahasa ya, komala-kumal, tahu nggak? Nggak tahu. Ini konten-konten yang kalian konsumsi kayak gimana sih? Absurd. Oke, tapi tadi kalian tahu yang perbandingan 3 bahasa. Sering nonton juga. Kalau yang Tabe Sugro, yang random itu, dia kan si kalau saya tanya personal branding si Tabe Sugro di benak kalian itu dia orangnya kayak gimana? Sebutin, lucu. Terus Tabe Sugro, Tabe Sugro. Yang tadi yang unexpectable itu. Random kan orangnya, random banget. Ngelawak lah pokoknya, dimanapun dia ngonten lawak kontenannya. Jadi dia konsisten nggak dengan brand yang dia ciptakan terhadap dirinya sendiri? Konsisten, nggak tiba-tiba dia jadi orang cool yang elegan, bawain konten edukatif, mungkin kontennya juga edukatif terkadang, tapi tetap dikemas dengan cara yang humoris, gitu ya. Jadi itu dia, ketika kalian menentukan konsep gimana diri kalian ingin dikenal oleh dunia, ya, itu pesannya harus konsisten gitu terus. Nuansa konten kalian harus konsisten kayak gitu terus. Karena itu bagian dari strategi personal branding. Gitu ya. Keunikan, nilai budaya, bahasa, perspektif Bali, kemudian elemen personal branding yang bisa kalian bentuk ya. Ini kalau melihat dari basic kelebihan atau keunikan poin yang kalian miliki. Bisa, misalnya nilai budaya, bahasa Bali, perspektif Bali, konsistensi gaya dan pesan ketika kalian menggunakan bahasa Bali tersebut dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kredibilitas dan karakter gitu. Pertanyaan kuncinya kalau tentang personal branding. Kamu ingin dikenal sebagai content creator yang seperti apa? Nah, itu pertanyaannya harus kalian renungkan jawabannya sendiri. Karena apa? Ketika kalian merumuskan, formulasikan konten-konten yang ingin kalian buat ke depannya menjadi konten kreator ya, itu harus konsisten gitu ya. Jadi dipikirin dari sekarang ketika kalian ingin menjadi konten kreator atau pengen up di sosial media, oke, apapun platformnya, mau Instagram, mau TikTok dan lain sebagainya, silakan dipikirin dari sekarang. Kalian ingin dikenal menjadi orang seperti apa? Gitu ya. Dipikirin. Mungkin misalnya yang pengen dikenal sebagai orang yang berpenampilan menarik, cantik, kalian kontennya ya kecantikan, make up, pakaian, fashion dan lain sebagainya. Gitu ya. Silakan dipikirin dari sekarang. Next lagi masih ada nggak?
Oke, jadi mungkin itu aja biar nggak terlalu berpanjang lebar saya bahas mengenai marketing sedikit tidaknya kalian udah paham. Oh ternyata marketing itu nggak sekedar kalian jualan doang, kemudian ya udah clear gitu, enggak. Tapi marketing itu adalah proses kompleks dari awal kalian bikin produknya, mengenalkan produknya, mempublish itu produk, oke, melakukan selling, upselling, nge-branding, menentukan target market, segmen market dan lain sebagainya, gitu, ya. Jadi marketing itu jauh lebih kompleks dari sekedar jualan. Siapa tahu nanti ketika kalian ada produk, ada bisnis, sehingga ketika masyarakat itu menginginkan sesuatu, mereka akan menyebutkan brand kalian. Contoh si Aqua. Gitu ya. Sekian kawan-kawan, rekan-rekan PSABB. Ya, sorry saya belum hafal. Mungkin semoga bermanfaat, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Kita lanjut di sesi diskusi kalau ada pertanyaan ya. Saya tutup dengan Pratama Santi. Om Santi 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 Om. Saya kembalikan ke Beli Relan Suksuma. Ya. Terima kasih Pak Gung Mahendra sudah menyajikan materi yang begitu luar biasa ya adik-adik ya tentang marketing. Artinya di sini adik-adik diberikan pemahaman bagaimana menstrategikan marketing ya. Adik-adik punya usaha, adik-adik memproduksi konten, adik-adik juga penting untuk menyusun strategi marketing siapa yang akan adik-adik sasar sebagai konsumen konten adik-adik, seperti itu ya. Jadi ada yang ngantuk? Nggak ada? Kayaknya enggak sih, karena materinya bagus gitu ya. Jangan sampai ada yang ngantuk. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Yang sing ada nak metakon pocol nih gitu. Ya, harus ada yang nanya gitu ya. Untuk sesi pertama dibuka 3 penanya. Terus angkat tangan. Yang sini ada angkat tangan, kalau tunjuk satu-satu nih. Terus Delia. Mungkin bisa ada yang bantu untuk ngasih mic. Yang kedua siapa? Ayo angkat tangan lagi. 3. Sugi. Kemudian lagi 1. Anang, terus. Oke, nanti langsung ya oper mic-nya. Terus Delia. Baik, Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya izin bertanya kepada Bapak Aan. Dari semua contoh konten kreator yang tadi Bapak paparkan, menurut Bapak, apa hal yang paling mendasar yang sering disepelekan oleh pemula? Dan bagaimana caranya agar konten-konten yang kita buat itu menarik ditonton oleh audiens? Apakah harus memakai kamera yang bagus, lokasi yang tepat, kameramen yang berpengalaman? Seperti itu Bapak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Delia. Lanjut ke Sugi, terus. Suksuma untuk galah, serungannya Titiang Kadek Sugiarta, mahasiswa semester 8 kelas A. Di sini Tiang ingin bertanya dengan Pak Aan. Tadi Pak Aan sempat menyinggung sedikit terkait konten yang dimana mendapat hate comment atau mungkin pembulian di dalamnya. Mungkin menurut Bapak Aan sendiri bagaimana cara menghadapi hate comment tersebut atau pembulian tersebut agar kita yang baru terjun ke dunia konten kreator tidak berhenti untuk berkreativitas gitu. Karena kan sekarang yang di bahasa balene balik oyongang balik ngaengang gitu Pak. Jadi ketika kita diam mereka malah semakin membuli, dan ketika kita membalas mereka malah bilang kita anti kritik atau tidak menerima saran, sedangkan yang mereka komen tersebut tidak mengkritik sama sekali, seperti itu Pak. Kemudian yang kedua, saya ingin bercerita bahwa saya pernah mendengar kata bahwa alat bukanlah alasan untuk kita tidak berkreativitas. Tapi Pak, saya ingin bercerita, saya sendiri, saya pernah memiliki ide yang menurut saya itu luar biasa, menurut saya mungkin bisa menarik banyak orang, namun ketika saya mengambil handphone dan merekam, tiba-tiba ada notifikasi kaset dan ada tulisan ruang penyimpanan hampir penuh gitu Pak. Jadi hal tersebut yang membuat saya, yang awalnya, buat konten nih, pasti viral, pasti bagus, tiba-tiba melihat notifikasi tersebut jadi hilang semangatnya untuk membuat konten tersebut. Kemudian saya mencari alternatif dengan meminjam HP teman yang notabene iPhone mungkin Pak dengan kualitas bagus. Tapi ketika
saya mendapat alat yang bagus tersebut, malah yang saya ajak itu yang tidak jelas gitu. Dia elek-elekan, dia sing juari di hadapan banyak orang, sehingga ketika saya berpikir mengambil angle yang bagus, dia sing juari malah syutingnya mengkeb-mengkeban gitu Pak. Jadi make sense ketika Bapak tadi mengatakan bahwa ide adalah kekuatan di dalam kreativitas seperti ini Pak. Jadi menurut saya sendiri alat memang bukan alasan untuk berkreativitas, dan alat berkualitas tidak akan berguna tanpa keinginan untuk berkreativitas. Coba. Kemudian yang ketiga, saya ingin bertanya kepada Pak Agung. Tadi Bapak mengatakan personal branding atau mempromosikan diri kita sendiri. Lalu bagaimana tanggapan Bapak tentang seseorang yang berpura-pura menjadi orang lain untuk diminati banyak orang, namun ketika dia tidak sengaja menunjukkan jati diri dia sendiri, dia malah dibenci oleh banyak orang. Sekian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan dari Sugi dan 3 pertanyaan. Ya, lanjut ke Anang yang terakhir. Sesi pertama, Doris. Oke, semua untuk galah sana ke dibareng pasekian titiang, seluruh titiang lantur, gerang titiang aturang pangastungkare, Om Swastiastu. Nggih, uningayang Bapak wastan titiang made anang duwi payana pinake mahasiswa semester 6 reng prodi PSABB. Nggih. Inde wau sanes sampun paan sobehang materi. Inde pertanyaan titiang nike hampir sama kan sareng beli sugi. Inde titiang kan ingin membuat suatu konten. Ini titiang takut atau malu untuk mempostingnya karena takut juga dihujat atau dibully dan akhirnya tiang down sendiri dan takut untuk membuat konten-konten selanjutnya. Nah, jadi bagaimana sih Bapak itu memberikan saran kepada titiang untuk agar tidak down, agar kembali semangat untuk membuat konten-konten yang bagus untuk selanjutnya. Mungkin ini kemantan pertanyaan dari tiang tidak untuk para Mas Santi. Om Santi Om. Ya, suksema. Oke, suksema Anang. Mungkin langsung dijawab ya. Yang pertama dari Deli, hal-hal yang disepelekan oleh konten kreator pemula supaya menjadi bahan evaluasi. Kemudian Suki ada 3. Yang pertama bagaimana mengatasi pembulian, kemudian bagaimana terkait dengan alat-alat begitu ya. Begitu yang ketiga tentang bagaimana orang yang membranding diri berpura-pura menjadi orang lain seperti itu. Kemudian Anang yang terakhir itu bagaimana cara mengatasi orang yang menghujat kalau pada saat kita baru-baru membuat konten ya pasti banyak orang yang membuli, menghujat. Bagaimana tips-tipsnya dari Pak An mungkin yang tadi Pak Gung tentang personal branding itu. Terus Pak An yang pertama terus. Baik, terima kasih. Niki pertanyaannya bagus-bagus sekali ya. Artinya tentu ini akan juga menjadi ruang diskusi kita ya. Niki yang pertama nih tentang hal-hal yang disepelekan begitu kan. Kalau menurut Tiang tadi kan kita berbicara sampun nika tentang tahapan produksi. Ada praproduksi, produksi dan pasca produksi begitu. Nah, di tengah sekarang itu segala sesuatunya bisa dilakukan secara instan dengan sangat mudah begitu kan. Banyak yang saya lihat itu inginnya segera untuk melakukan proses merekam gitu. Pokoknya rekam gitu. Entah apa masalahnya nanti di lapangan, nanti kita pikirkan yang penting rekaman lu gitu. Nah, padahal yang paling penting untuk pertama sekali dilakukan seperti yang tadi disampaikan yang adalah merencanakan. Kadang ini disepelekan. Jadi bikin konsep itu terus kemudian kita rencanakan agar pada saat kita rekaman memang betul-betul mau melakukan proses rekaman ini sering sekali kelap dilupakan dan digampangkan begitu. Jadi menurut saya hal yang sebenarnya harus kita pertama kali lakukan dengan baik itu adalah bagaimana mengonsepkan apa yang ingin kita buat itu dengan baik. Dengan baik bukan berarti sempurna, harus sempurna tidak gitu. Tetapi kita harus tahu pesan apa yang ingin kita sampaikan, peralatan apa yang kita butuhkan, talent yang seperti apa kita butuhkan. Belum lagi kalau kita mau melakukan proses rekaman, apakah indoor, apakah outdoor. Jadi jangan sampai hal-hal yang patutnya dibicarakan pada proses brainstorming itu Anda bicarakan pada saat eksekusi. Niki yang kadang-kala menjadi salah.
Kenapa begitu? Anggap nggih, niki tiang syutingnya di outdoor, kan? Minimal tiang dapat misalnya cahaya pagi, kan? Ya, kenapa cahaya pagi? Karena bagus ya, artinya golden time itu memang pokoknya apapun yang akan terjadi saat eksekusi itu Anda bicarakan. Jadi pada saat Anda syuting tinggal apa? Eksekusi. Ada perubahan sedikit bisa dilakukan, tapi jangan sampai mendasar sekali. Tiba-tiba berubah gitu, ganti baju gitu pada saat Anda eksekusi gitu. Wih, ijal yang baju misalnya, nak nyewa jani orine nganggo baju nelen ijal yang min. Ini kan waktu terbang percuma. Kalau Anda bicara profesional, itu Anda sudah rugi semuanya. Rugi waktu, ya, rugi psikis, rugi uang lagi itu. Belum lagi kalau Anda misalnya syuting mau ke misalnya profesional ya, Anda misalnya ke luar Bali misalnya. Itu kan Anda juga harus pikirkan tuh biaya transport dan lain sebagainya. Kita hanya punya waktu misalnya 2 hari syuting di sana, tapi kepala kita berantem pada saat eksekusi. Artinya akan menambah biaya dan lain sebagainya. Nah, ini menurut yang sangat sekali ya kalau para pemula itu. Dot saja engkan ya pang rekam langsung jadi blast gitu. Tapi lupa sekali untuk melakukan proses perencanaan ya yang baik ya, bukan yang sempurna, karena kita memitigasi hal-hal apa yang bisa satu mengganggu kelancaran pada saat kita syuting. Tuh. Jadi banyak yang dilakukan saat perencanaan, memikirkan ide cerita, mencari peralatan dan lain sebagainya. Itu semua dikonsepkan, dirembukan. Jadi nanti pada saat eksekusi kita jalankan itu skrip, naskah dan lain sebagainya. Ya, jadi gitu. Jadi kalau adik-adik belum terbiasa misalnya memikirkan itu semua di kepala Anda, pakai catatan kecil, pakai note kecil. Ya, karena note kecil itu nanti pada saat Anda eksekusi menjadi pemandu. Sekaligus memandu pada saat juga melakukan proses editing. Nah, gitu. Kalau Anda bekerja sendiri, mungkin bisa Anda kelola sendiri. Tapi kalau sudah nanti tiba-tiba Anda sudah sangat terkenal sekali misalnya begitu, Anda mau tidak mau harus butuh tim, ya, butuh tim profesional di bidang produksi. Nanti Anda punya editor sendiri, Anda punya kameramen sendiri misalnya, ya. Itu mau nggak mau Anda harus membuat yang namanya skrip, membuat panduan. Karena panduan itu nanti akan dibutuhkan oleh kameramen untuk mengenali untuk dia ketika dia mendapatkan misalnya semacam skrip gitu, dia sudah memvisualisasikan begitu, kenyemak gambar apa ya ragone gitu. Uli dijerago kenyemak nih. Pasti gitu. Sementara sebagai editor, kini satuannya apa kejen elemen nih, apakah orang tertawa, hahaha, seperti gitu kan, ada efek seperti itu, ya, atau efek apa yang mau muncul. Nah itu kalau sudah mulai ke tahapan profesional. Tapi tahap pemula yang paling sangat menurut yang paling sangat disepelekan adalah proses perencanaan. Itu yang jadi adik nanti perencanaan itu tidak berarti harus begini, adik-adik ya terlalu lama juga enggak, tapi minimal pikirkan gitu. Riset kecil-kecilan. Itu minimal yang harus dilakukan. Tidak harus yang sangat misalnya terlalu rigid gitu, enggak. Minimal ada catatan Anda yang Anda punyai di sana. Itu nggih untuk yang pertanyaan pertama, hal yang mungkin paling sering sekali disepelekan. Nah, untuk yang kedua niki terkait dengan peralatan dulu ya. Ya, peralatan betul. Maksud saya begini, karena yang punya pengalaman begitu, punya pengalaman orang yang baru mempelajari misalnya dia dikasih misalnya belajar untuk mengambil gambar gitu. Kadangkala dia tidak mau gitu belajar itu karena menurut dia peralatannya harus yang pokoknya sesuai dengan standar gitu. Nah ini kan sebenarnya mengganggu kita untuk memulai sesuatu. Memang betul, ketika kita berbicara hal-hal seperti ini, kita mencari alat-alat yang memang standar. Ya, standar secara apa? Secara spesifikasi dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita belajar satu standar alat, maka kita berbicara dengan yang namanya pasti nominal.
Karena harga alat ya pasti ada kualitas, ada harga begitu kan. Jadi kalau memang mau cari standar semakin bagus ya pasti harga alatnya makin mahal. Dan hasil yang diciptakannya pun makin bagus kualitasnya. Cuma kan gitu, kalau Anda mau baru belajar kan tidak harus menggunakan alat yang sudah semewah itu gitu. Karena apa? Ketika kita ingin mengambil gambar menggunakan peralatan misalnya, apakah itu kamera, kemudian kita ingin melakukan perekaman suara, dan kemudian mungkin juga komputer begitu ya. Itu setidaknya kita memulai saja dulu dengan alat-alat yang sudah ada. Karena dengan alat-alat yang sudah ada itu kita kan akhirnya belajar yang namanya teknik. Ya, belajar teknik dulu. Jadi belajar kita terhadap menghaluskan teknik kita gitu. Nah, pada saat kita belajar itu misalnya begini, kayaknya butuh yang begini, teknik B gitu. Apakah itu teknik B? Anda misalnya cari di internet. Oh, ini yang dimaksud dengan teknik B. Nah, berarti apa? Kan Anda naik tingkat jadinya. Ya kan? Karena Anda baru di teknik A, kayaknya saya harus mengupgrade diri gitu. Anda mendengar terus bagaimana caranya agar bisa memunculkan efek seperti ini. Akhirnya Anda mencari informasinya di internet dan ternyata untuk menghasilkan teknik B Anda membutuhkan alat seperti ini. Minimal Anda tahu dulu, kalau saya mau menghasilkan teknik B itu saya harus punya alat seperti ini. Nah, gimana caranya? Mungkin punya teman dulu yang sudah punya alat itu. Bisa Anda berinteraksi dengan dia. Lihat dulu alatnya, gini toh alatnya, ini toh teknik B-nya itu. Nah, bisa Anda belajar di sana. Dan terus begitu setelah Anda puas dengan teknik B, Anda kan ke teknik C, semakin C, D, terus akhirnya begitu. Akhirnya kita menjadi pribadi pembelajar. Jangan sampai alatnya sudah bisa B, C, D, E gitu ya, tapi Anda belum kuasai A-nya gitu. Jadi apa? Keberatan alat akhirnya. Yang harusnya bisa luar biasa menghasilkan suatu kualitas, tapi Anda belum belajar dasarnya. Nah, niki yang penting. Tapi setelah itu ya Anda kan sebenarnya kayak diuji gitu ya. Anda diuji dengan peralatan yang sederhana itu, Anda mau konsisten nggak sih mau melakukan ini gitu. Ya, ketika kita sudah mencapai konsistensi terus untuk belajar, saya pikir pasti ada jalannya. Ya, dan terus mau belajar dan Anda akhirnya tiba pada satu titik, saya menjadi ahli jadinya. Akhirnya saya ahli dan Anda dicari-cari orang. Jadi jangan sampai ya Anda tidak mau belajar karena terkendala dengan alat. Anda pingin yang bagus-bagus. Di awal Anda pinginnya yang bagus-bagus gitu loh. Ya, kalau memang ada dan Anda memiliki privilege gitu ya, keistimewaan itu gitu ya, ya itu enggak masalah ya. Jadi juga Anda sangat beruntung gitu. Tetapi kan tidak semua akhirnya kita bisa mendapatkan keistimewaan itu. Minimal alat apa menurunkan motivasi kita, kan begitu. Nah, ini sering sekali kita temukan sebenarnya di dunia media sosial ya. Jadi sangat ramai sekali di media sosial tetapi sepi di dunia nyata gitu ya. Di media sosial kita sering sekali mendapatkan banyak sekali komentar-komentar, entah itu positif, entah itu negatif. Yang akhirnya tentu saja mungkin kalau kita tidak kuat secara mental, akhirnya menurunkan motivasi kita untuk membuat semacam video yang menurut kita gitu ya ada nilai-nilai edukasi dan lain sebagainya. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, adik-adik gitu misalnya, kalau kita ingin misalnya membuat video yang berhubungan dengan misalnya hal-hal yang sangat sensitif gitu ya adik-adik ya. Adik-adik minimal pada saat proses perencanaan tadi itu memikirkan
Harus dipikirkan dulu. Jadi kita bikin langkah mitigasinya dulu. Jadi jangan saat Anda upload gitu, Anda tidak pikirkan langkah mitigasinya gitu ya. Baru Anda upload, baru dapat komentar itu, baru Anda panik gitu. Baru Anda berusaha untuk memadamkan gitu ya, memadamkan kebakarannya gitu. Nah, inilah pentingnya pada saat proses perencanaan kita harus berpikir, kira-kira konten yang saya buat ini atau penambahan elemen humor dan lain sebagainya, elemen-elemen lainnya ini kira-kira masuk di ruang sensitif atau tidak. Itu harus kita pikir, akan memancing kontroversi atau tidak. Nah, ini harus kita takar dulu, ya. Untuk sebagai konten kreator yang baik loh ya. Jadi Anda harus memikirkan itu. Kira-kira saya masuk ke ranah-ranah isu yang sensitif atau tidak. Plus pengetahuan saya itu cukup tidak. Misalnya untuk mendiskusikan ini di ruang komentar itu. Jangan sampai apa yang Anda sudah buat ternyata, ya kan? Ternyata malah menambah situasi yang semakin kompleks. Makanya dalam proses kreativitas ketika Anda berpikir seperti itu, maka ada hal-hal yang bisa dilakukan seperti tadi. Misalnya seperti apa? Di dalam konten Anda mengajak yang namanya seorang pakar, seorang ahli. Ya. Jadi bisa ditambahkan dengan proses kreatif seperti itu. Sehingga dengan demikian ya, karena ini sudah didampingi dengan pakar misalnya, kan tentu saja orang akan berkaca, oh nah ini adalah perspektif atau memang hasil pemikiran yang dari si pakar itu. Jadi minimal Anda kemudian memberikan, kalau dalam istilah media itu cover both side. Apa itu cover both side? Ya, jadi bagaimana kemudian menampilkan dua sisi. Jadi tidak hanya dari Anda tapi juga bisa jadi dari seorang pakar. Sehingga dalam titik ini Anda bisa mendapatkan posisi yang aman sebenarnya. Sehingga dengan harapannya adalah komentar-komentar yang muncul itu ya adalah komentar-komentar yang positif ya. Kemudian komentar-komentar yang bersifatnya memberikan saran yang membangun. Nah, ibaratnya lah kalau kita sudah bikin konten-konten yang saya pikir tidak memancing di air keruh, saya rasa juga pasti balasannya juga baik. Tapi tidak serta-merta kita menganggap bahwa wah ini komentarnya oke-oke aja ya. Tapi kan Anda bisa pilih dan pilih akhirnya yang mana Anda harus berikan atau respon komentar. Ya, kalau tidak ada misalnya kalau misalnya komentar yang muncul itu adalah hanya sekedar ingin mencari ini saja, misalnya sensasi saja untuk memancing suasana yang negatif seperti itu, enggak usah Anda timpali gitu ya. Enggak usah Anda timpali. Tapi yakinlah bahwa apa yang Anda buat itu memang sudah sesuai, kalau memang Anda bikin tentang agama sesuai dengan sastra dan lain sebagainya. Seperti itu ya menurut saya. Jadi sebelum Anda membuat konten, sebelum Anda memang mengupload konten itu, pikirkan apakah konten itu adalah beririsan enggak dengan sesuatu yang sensitif. Kalau menurut Anda takarannya lebih besar, bisa Anda urungkan dulu. Ya, bisa Anda urungkan sambil mungkin nanti mencari hal-hal yang bisa Anda memperkuat ide yang konten yang ingin Anda buat itu. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih jawaban dari Pak Aan ya. Sudah sudah puas dengan jawabannya. Delia, Sugi, Anang sudah ya. Ya, mungkin silakan Pak Gong Mahendra untuk menjawab pertanyaan tadi ya dari Sugi, terutama yang
mengenai personal branding tadi. Terus Pak. Sebelumnya matur suksema Sugi atas pertanyaannya mengenai personal branding ya, Sugi nggih. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah gimana menurut pendapat Bapak kalau kemudian seorang content creator membentuk personal branding itu yang nggak jujur atau pencitraan doang gitu nggih, dibuat-buat gitu ya. Kalau ditanya mungkin jawaban saya ini akan lebih ke opini ya teman-teman ya, kan yang ditanya pendapat saya ya. Pertama kalau ditanya menurut saya, sekarang kan banyak tuh ya content creator atau celebrity influencer atau selebgram ataupun di TikTok gitu ya. Branding yang dia bentuk itu adalah hanya sekedar pencitraan di sosial media. Gitu ya. Itu mungkin banyak terjadi, nggak 1-2 orang. Ketika kita lihat realitanya, ternyata nggak seperti seindah di sosial media. Gitu ya. Kalau menurut saya personally itu sih fine-fine aja, nggak masalah sejauh pencitraan yang dia buat itu tidak ada menjerumuskan, tidak ada merugikan pihak-pihak. Oke? Karena yang namanya branding dilihat dari pengertiannya, branding itu adalah gimana kita menceritakan produk perusahaan maupun diri kita sendiri ke audiens. Dan kita pengen dikenal oleh audiens dalam bentuk seperti apa, gitu ya, dalam kesan seperti apa. Misalnya kalian di sosial media menunjukkan gaya hidup glamour, hedonis, ya, mainnya ke tempat-tempat mewah. Kemudian tipenya adalah yang pengeluarannya tinggi gitu misalnya. Padahal realitanya di rumah juga ya keluarga ya biasa-biasa aja, nggak tajir-tajir banget. Kemudian apakah itu kemudian salah? Fine-fine aja. Mungkin itulah kemudian citra yang kalian bentuk karena ada peluang yang kalian sasar di sana. Makanya kan tadi pengertian personal branding yang disampaikan Pragiwaksono, Panji, saya bilang, gimana kalian ingin menceritakan diri kalian atau dikenal oleh dunia atas dasar peluang yang ingin kalian dapatkan. Gitu ya. Sejauh pencitraan itu nggak menjerumuskan audiens, ya, menjerumuskan berarti kesannya negatif dong, ya, dan sepanjang itu nggak merugikan pihak manapun, ya. Tetapi kalau ditanya lagi, saya lebih memilih personal branding yang original atau yang sekedar dibuat-buat, yang nggak sesuai dengan realitanya. Saya akan prefer memilih personal branding yang apa adanya. Dia mempersonal brandingkan dirinya adalah orang yang ahli di bidang kecantikan tertentu, misalnya di bidang makanan, ya memang ahlinya di sana. Karena ketika dia di titik menjadi influencer, content creator, selebgram akan disebut influencer ketika dia memberikan pengaruh. Pola perilakunya, apa yang dia lakukan akan mempengaruhi pengikutnya, followersnya, audiensnya. Jadi ketika dia di titik menjadi influencer, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa? Yang pertama, trustworthiness, kepercayaan. Seberapa dia kemudian hal-hal yang dia katakan, hal-hal yang dia review itu bisa dipercaya. Contoh kalau nggak salah ada beberapa, ini fenomena yang sering terjadi ya, bahkan bisa dikatakan ironis juga. Audiens itu lebih banyak percaya apa kata influencer dibanding perusahaannya langsung. Misalnya review mengenai produk kecantikan siapa ya, dokter detektif ya? Ya bener ya, dokter detektif. Kalian lebih percaya katanya si dokter detektif nggak daripada si pembuat produknya langsung? Kalian lebih terpengaruh nggak pola perilaku yang kalian lakukan dengan melihat konten si dokter detektif dibanding mungkin iklan yang dibuat oleh perusahaannya secara langsung? Mana lebih kalian percaya? Konten dari dokter detektif kan? Influencernya. Makanya influencer dia memberikan influence, pengaruh ke pola perilaku yang kalian lakukan. Gitu.
Bayangkan orang yang menjadi influencer, orang yang menjadi opinion leader, oke, orang yang mempengaruhi pola perilaku banyak orang, dia menceritakan hal-hal yang palsu. Menjerumuskan nggak? Menjerumuskan. Merugikan nggak? Kalian beli produk kecantikan, dokter detektif bilang itu bagus untuk kulit ini, bla 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 bla, aman dan lain sebagainya. Tiba-tiba jadi runtusan dan lain sebagainya. Merugikan nggak bagi kalian? Merugikan. Makanya sepanjang tidak merugikan dan tidak menjerumuskan, sah-sah aja. Tapi kalau disuruh memilih, saya memilih yang original apa adanya. Enggak yang di sosial media dia hedonis, ternyata di rumahnya dia orang tuanya masih makan apa adanya. Itu misalnya. Tetapi kalau itu disuruh memilih, kalau ditanya sah-sah aja ya sah-sah aja, fine-fine aja. Sepanjang dia nggak ngerugiin siapa-siapa. Kalau ngerugiin mah ya beda cerita. Itu akan nanti berlanjut ke hukum misalnya dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Dan tentu aja efeknya ketika personal branding yang kalian bentuk itu apabila tidak original, pada akhirnya akan ketahuan juga. Itu akan merubah penilaian audiens yang selama ini susah-susah kalian bentuk. Ya enggak? Gitu, personal branding udah dibentuk dengan susah-susah, tertanam di benak konsumen, momen tertentu kelihatan aslinya gimana, kacau. Oh ternyata dia nggak kayak begitu, palsu mah itu. Itu berubah jadinya, ya. Oke. Jadi sekali lagi branding itu penting. Kalau ditanya branding itu apakah harus, kemudian ketika branding itu banyak yang sekedar pencitraan di sosial media dan lain sebagainya, itu menurut saya gimana? Menurut saya, opini saya sah-sah aja sejauh itu nggak ada menjerumuskan atau merugikan pihak manapun. Itu yang pertama. Tetapi balik lagi kalau disuruh milih, saya akan prefer mereka-mereka yang personal brandingnya original, nggak dibuat-buat. Karena ada beberapa hal di dalamnya ketika dia menjadi influencer. Trustworthiness, respect, expertise, dan lain sebagainya. Gitu ya. Tadi siapa? Sugi ya? Sugi ya benar. Sugi dan teman-teman yang lain mungkin bisa diterima dulu jawaban dari saya. Sekian dulu ya. Semoga dapat dipahami. Apabila ada kekurangan nanti kita mungkin di sesi diskusi selanjutnya. Semangat. Ya, tepuk tangan untuk Go Mahendra. Iya adik-adik, jadinya kalau kita bicara tentang dunia digital ya, konten kreatif ataupun kita mengembangkan personal branding di dunia maya itu, kalau kita lihat sebenarnya rimba dunia maya itu sedikit ya hampir mirip dengan dunia nyata ya, yang memang bisa tidak terkendali ataupun ada sesuatu yang memang bisa menjerumuskan atau apa seperti itu. Sehingga kalau seperti tadi yang ditanyakan oleh Anang, ada orang yang memang dia belajar ngonten gitu ya, baru belajar sudah ada yang membuli dan sebagainya. Jadinya ya itulah ya, artinya adik-adik sudah tahu tentang bagaimana kondisi dunia maya, dinamika dunia maya itu yang memang pasti tidak lempeng-lempeng saja gitu ya. Ada saja godaan-godaan seperti itu. Ada pembulian ya, agresi mikro. Ya, ada pembulian, kemudian ada satir sebagainya yang memang sebenarnya itu tidaklah maksudnya untuk semata-mata untuk membuli atau apa, tapi juga ada motif-motif lain yang memang kalau bisa kita katakan terselubung ya Pak Gong. Semua serba terselubung karena kita tidak tahu ada akun palsu kah gitu ya, banyak sekali gitu. Tapi itu mungkin cukup adik-adik ketahui supaya apa, adik-adik bisa pelajari. Jika ada yang ingin terjun ke dunia konten kreator, itu adik-adik harus tahu dinamika seperti itu sehingga nantinya adik-adik siap seperti yang ditanyakan dari Anang dan dijelaskan oleh Pak Gung dan Aan gitu loh. Artinya bagaimana mengatasi itu ya, jangan sampai adik-adik tenggelam dengan pembulian, tenggelam dengan agresi mikro sehingga menyerah gitu ya, kehilangan motivasi. Nah itu mungkin jangan sampai seperti itu. Baik adik-adik, masih ada waktu. Kita buka lagi termin kedua untuk 3 orang penanya. Ya. Untuk termin ini silakan adik
bisa berkonsultasi. Ya, mungkin dari adik-adik ada yang punya ide untuk sebuah konten, nah, mungkin dengan Pak Aan. Kemudian bagaimana caranya saya membranding personal saya dengan konten-konten ini, terkait juga dengan bahasa Bali ya, itu ya, itu. Bisa adik-adik konsultasi langsung. Pak, saya punya, Pak Gung, Pak Aan, saya punya ide seperti ini. Bagaimana saya bisa membranding diri saya di sana gitu. Saya harus apa gitu. Nah, mungkin bisa ditanyakan. Terusan. Ayo. Winda satu. Yang kedua siapa? Karista. Kemudian lagi satu siapa? Ya, lagi satu. Ayo lagi satu. Terus. Nggak boleh nungkak. Tadi 3, sekarang harus 3. Oh, dosen nanti, sosinya nanti lain. Kalau ada waktu. Ini nih Andika apa Antoni nih Pak Juli Pidan, bingung nih. Andika ya? Andika, oh ya. Terus 1, siapa tadi? Winda, kemudian Karista, yang ketiga Andika. Terus mic-nya tolong dibantu. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ketut Winda Cayani, biasa dipanggil Winda, saya mahasiswa semester 6. Jadi di sini pertanyaan saya menyambung ke jawaban dari Pak Gung tadi terkait konten kreator yang membuat konten tentang pencitraan gitu Pak. Jadi di sini kan banyak tuh ada konten kreator edukasi gitu yang bermanfaat untuk lingkungan, masyarakat seperti itu. Namun disalahgunakan terhadap masyarakat bahwa konten kreator itu jadi sebuah kewajiban untuk mereka sendiri gitu. Seperti contohnya konten kreator Pandawara yang konten kreatornya itu membersihkan lingkungan di sungai atau di laut seperti itu. Yang disalahgunakan oleh masyarakat. Jadi konten kreator Pandawara itu bahwa sudah menjadi kewajiban mereka untuk membersihkan lingkungan gitu. Jadi masyarakatnya itu semena-mena tetap membuang sampah ke sungai gitu karena sudah ada yang membersihkan gitu. Jadi sungainya yang sudah kotor, yang sudah bersih jadi kotor lagi gitu. Jadi gimana tanggapan Bapak terkait hal itu? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sebagai konten kreator nih, semisal kita mendapatkan endorse dari sebuah kuliner, jadi waktu kita take itu kan live Pak saat mencoba makanannya itu. Mungkin makanannya itu tidak sesuai selera kita atau tidak enak. Apa yang harus kita lakukan? Apakah berkata jujur atau pura-pura oh ini makanannya enak seperti itu. Jika semisal kita pura-pura gitu jadinya kan konsumen atau followers kita udah mencoba nih, oh yang di endorse ini ternyata jelek, oh berarti konten kreatornya ini tidak bisa dipercaya kayak gitu. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Ya, terima kasih Winda atas pertanyaannya. Kemudian Karista ya di depan. Niki, depan. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luputu Karista Sandi. Saya dari semester 8. Jadi di sini saya ingin bertanya ke Pak Agung. Jadi menurut pengalaman ini Pak ya, semester lalu kan adik yang buat produk, itu produk makanan. Tapi menurut saya itu unik dan enak, tetapi mungkin penjualannya itu mungkin hanya laku 20-30 pieces Pak. Nah, menurut Bapak apa sih yang menyebabkan produk itu kurang diminati oleh masyarakat, terutama kan para muda-muda ini kan banyak yang suka makanan yang unik dan enak gitu. Apakah dari proses marketing itu yang ada terlewatkan atau mungkin variannya hanya itu saja, atau menurut perspektif khalayak umum itu, oh ini seharusnya makanan yang asin tetapi dijadikan manis seperti itu Pak. Mungkin contoh produknya itu mungkin Bapak tahu, tempe coklat itu Pak. Mungkin itu aja, terima kasih Pak.
Ya, terima kasih Karista. Pak baru tahu ada tempe coklat. Unik ya. Tapi kalau kita bayangkan apakah enak atau enggak gitu sekarang ya. Itu. Ya, terima kasih Karista. Kemudian yang terakhir Andika. Terus. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon izin sebelumnya perkenalkan nama saya Andika, semester 4. Ini saya lebih bertanya kepada Pak Agung terkait materi strategi marketing yang sudah dijelaskan tadi. Namun sedikit melenceng dari materi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agung, itu lebih ke produk seperti aqua, odol, dan sepeda motor. Tapi ini kita di Prodi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali yang basicnya nanti lulusannya lebih ke guru. Mungkin apakah ada strategi marketing yang bagus untuk kita di lulusan kemungkinan seperti marketing jasa seperti itu. Nanti kita biasa seperti saya contohnya di rumah ada mengadakan les seperti itu. Nah, apa sih cara efektif kita untuk mempromosikan les kepada anak-anak, di mana anak-anak yang kita ajar itu lebih ke gen alpha atau yang bisa disebut dengan generasi yang sangat berkaitan dengan teknologi. Seperti itu mungkin apakah ada pendapat dari Bapak? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan dari Andika. Semuanya untuk Pak Gung ya, Pak Gung Mahendra ya, ketiga-tiganya ya. Ya, ya, enggak apa-apa. Ya, Pak Gung. Ya, terus Pak Gung. Kan sudah diingat ya, kalau nanti lupa bisa kita tanyakan lagi mahasiswa. Hingga matur semua, jadi luar biasa ini pertanyaannya tadi dari Winda, terus Karista, satu lagi Andika, ini nyerang saya semua ini. Pertanyaannya bagus tapi lumayan bikin mikir juga ini. Pertama terkait Winda, kalau dari segi pertanyaannya saya lihat kayaknya Winda ini berarti konten kreator ya, influencer kamu ya? Food vlogger? Oh enggak juga? Oh nanya aja Bapak gitu ya. Tadi pertanyaan pertama saya agak kurang jelas, sorry, yang contohnya si Pandawara. Pandawara saya tahu, itu maksudnya konten kreator dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Malah dia enggak jadi influencer Pak Gung, malah dia terpengaruh oleh masyarakat. Iya. Itu. Gimana kira-kira? Oke. Responnya gimana? Kalau menurut saya ya, pertama ini kan lebih ke integritas kita sebagai content creator. Oke. Jadi kita nggak hanya melakukan gerakan itu untuk diri kita sendiri aja, tetapi itu akan memberikan impact dong kepada si audience, si masyarakatnya sendiri. Kalau Pandawara kan dia lebih ke dia peduli tentang kebersihan lingkungan yang mana itu bergerak dari permasalahan sampah kita di negara di Indonesia. Kalau bicara sampah kena lagi nih Bali. Ya enggak, kan lagi hot nih kalau bicara tentang sampah di Bali. Gitu ya. Jadi kalau bicara tentang masalah sampah sebenarnya itu enggak hanya milik 1-2 orang, pemerintah atau pihak-pihak tertentu aja. Tetapi itu adalah masalah kita bersama. Tentu itu impact pesan moral yang ingin disampaikan oleh si Pandawara, yang mana dia itu bukan pemerintah, ya nggak sih? Bukan pihak berwajib, bukan BUMDes, bukan Bapak Wayan, ya nggak sih? Tetapi dia dengan sukarela bersama timnya itu mencari target-target tertentu untuk dibersihkan, lalu dikontenkan, dibumingkan. Itu tujuan pertamanya apa? Tempatnya itu jadi bersih, itu jelas. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran masyarakat. Kebersihan itu penting. Bukan malah bikin masyarakat ngerasa, oh ya udah ada pihak yang bersih-bersih. Jadi udah kita bebas aja buang-buang. Enggak gitu juga, berarti lu nggak nangkep moral value-nya dari konten si Pandawara. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bijak-bijaklah kita dalam mengkonsumsi konten, apalagi itu sifatnya edukatif dan positif. Jangan konten yang udah positif kita malah ngambil kesempatan untuk berbuat negatif gitu dong. Ya gak sih? Itu kalau menurut saya ya. Jadi ya kasihan banget sih pihak-pihak yang ternyata mengambil moral value gak sesuai dengan yang seharusnya dari sebuah konten maupun influencer. Gitu ya Winda ya sama teman-teman yang lain. Kemudian tanggapan saya yang kedua mengenai
food vlogger. Food vlogger. Ketika dia dapat tawaran untuk endorsement produk makanan gitu ya. Dari sebuah perusahaan apapun itu gitu. Yang ternyata makanannya dalam tanda kutip rate-nya mungkin kurang dari standar gitu. Nah, kasarnya nggak enak gitu ya. Lalu gimana bijaknya si influencer? Apakah dia harus mereview secara jujur? Yang notabene itu akan memberikan impact ke negatif ke perusahaan, ya nggak sih? Di review jujur, diajak kerjasama, ngasih review jujur, menjatuhkan citra si perusahaan bersangkutan, ya nggak sih? Atau mereview dengan menaikkan citra si perusahaan, bilang aja enak, kan menjaga hubungan kode etik atau apa dan lain sebagainya. Tetapi justru yang dijerumuskan siapa? Si audiens yang dikorbankan, si penonton. Oh enak tuh, dari reviewnya dia lahap banget makannya. Ya udah deh saya beli yuk rame-rame. Pada beli rugi. Ternyata nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai review gitu. Jadi gimana seharusnya sebagai seorang influencer specifically khususnya food vlogger gitu ya. Kalau menurut saya ini saya belajar juga dari salah satu influencer yang dia aktif menjadi food vlogger juga. Orang Beleleng, kocak, Xmade, ya, pada tahu dong Xmade, ya Kang Wang, nasi, jin sambal kan, jin urutan, intinya barsu. Saya kebetulan sama Xmade pernah ketemu beberapa kali dan diskusi cukup panjang lebar, dan dia berpendapat mengenai, dia bercerita pengalaman sebagai seorang food vlogger. Kan kontennya dia nggak hanya food vlogger ya, tapi salah satunya food vlogger juga dong. Dia kan nge-review produk-produk makanan dari ya endorse lah ya. Dia sebelum kerjasama atau deal kerjasama endorsement dengan pihak merchant atau perusahaan, dia selektif dulu, pilih-pilih dulu. Ada tawaran nih dari babi guling, ya review dong babi guling, bikinin konten dong, yuk kerjasama bla bla bla. Dia punya penawaran dan lain sebagainya. Dia coba dulu itu babi gulingnya. Ada standar tertentu bagi dia untuk bilang itu enak sama enggak. Kalau bagi dia enggak enak, dia akan mohon maaf. Kita belum sevisi untuk bisa bekerja sama, menjalin kerjasama, membuat konten. Gitu, dia cerita sama saya. Dan saya rasa itu adalah salah satu contoh bijak menjadi seorang food vlogger. Jadi jangan semua kalian sapu. Ya udah saya ambil aja. Reviewnya juga nggak jujur ujung-ujungnya. Menjerumuskan si audiens. Kalau jujur menjatuhkan perusahaan. Gitu. Ya, Winda ya. Mungkin itu sebuah referensi yang bisa saya bagi ke Winda. Bahwa ada loh influencer kayak begitu. Ya, mungkin bisa menjadi masukan juga bagi teman-teman sekalian. Ya mungkin apakah udah terjawab, bisa diterima atau masih? Udah ya? Oke. Kemudian pertanyaan dari Karista. Tempe coklat. Tempe coklat. Ini mahasiswa saya lagi yang bikin produknya. Oh iya. Oh, itu saya kebetulan dosen pengampunya, salah satu mahasiswa bikin produk yang unik banget. Saya ketika dia presentasi produknya, saya terima banget. Wow, unik produkmu ini. Tempe yang notabene mindset kita adalah makanan yang identik dengan asin pedas. Ya nggak sih? Pakai lauk. Coklat identik dengan makanan yang dia itu ke arah dessert, cake, ya nggak sih? Makanan manis. Terkadang makanan yang identik ke arah asin dan manis ini nggak bisa dikawinkan, dikombine. Tetapi dia menawarkan satu ide yang agak beda, gitu. Terus menurut saya bilang, ini kamu unik banget. Kamu akan memiliki, produkmu ini memiliki keunggulan unique value proposition namanya. Atau diferensiasi produknya kuat gitu. Tetapi ketika dia bikin menurut mereka enak kan gitu. Mereka jual, penjualannya nggak tinggi. Pertanyaannya di mana? Masalahnya di mana? Gitu ya. Oke. Pertama, ketika kita menilai produk kita enak, apakah kita sudah trial itu ke masyarakat tertentu?
riset dulu. Apakah kemudian banyak yang berpendapat bahwa itu masuk kategori enak dan bisa diterima sebagai salah satu produk baru, inovasi baru yang menarik untuk dicoba. Itu yang pertama. Anggaplah iya, oke, anggaplah ternyata masyarakat setelah trial error produk baru, kalian sering kan perusahaan ketika dia ngeluarin produk baru dengan inovasi baru, dia trial dulu sebelum launch gitu. Oke. Kemudian ketika katakanlah sudah diterima dengan baik setelah kita riset market. Oke. Gimana kita mendistribusikan biar produk kita nyampe, memarketingkan. Makanya kalau menurut saya si tempe coklat ini ternyata enak beli. Enak ya? Ternyata enak. Saya nyicipin itu. Maksudnya bisa diterima gitu loh. Oh ternyata enak ya, masih bisa diterima ini. Kalau kalian penasaran boleh dicoba ya. Pertanyaannya, di sini sekian orang mahasiswa, berapa orang yang tahu keberadaan tempe coklat itu? Saya baru tahu sekarang. Nah, baru tahu. Jawabannya jelas nggak? Kenapa dikit terjual? Marketing itu tadi apa? Gimana produk kita dikenal, diingat, ya, diketahui oleh masyarakat. Orang dikenal aja belum, gimana mau bisa dicintai, apalagi diingat, ya, tak kenal tak sayang, lagi sayang-sayangnya ditinggal. Terjawab ya, Krista ya. Sekian jawaban saya, semoga terjawab. Nanti kalau kurang diskusi lebih lanjut lah di kesempatan lain. Kemudian pertanyaan terakhir, siapa? Andika. Andika, tadi pertanyaannya apa ya? Sorry, saya agak lupa. Coba diulang sedikit Andika, saya juga lupa. Oh iya, terkait dengan bahasa Bali kan banyak kan jadi. Iya. Benar. Jasa. Gini, teman-teman, kalau balik lagi ke teori, dulu perkembangan ilmu manajemen marketing memang hanya membahas produk aja. Makanya kalau di marketing mix dulu itu ada yang namanya 4P, product, price, place, promotion. Sehingga kemudian marketing mix itu seiring berkembangnya ilmu marketing berkembang menjadi 7P dan lain sebagainya. Product, price, place, promotion, people, process, physical evidence. Kenapa kemudian marketing mix dalam ilmu manajemen marketing berkembang? Karena ternyata fokus pemasaran dalam dunia bisnis nggak hanya produk doang. Sorry. Produk yang dipasarkan nggak hanya barang, tetapi juga jasa. Gitu. Ya, makanya ada orang terlibat di sana, ada proses yang terlibat di sana, ada bukti fisik yang konsumen butuhkan. Gitu. Tapi kalau bicara tentang guru les bahasa Bali, yang notabene itu target marketnya, segmennya adalah adik-adik Gen Alpha generation ya. Lalu gimana strategi marketingnya? Kalau kalau Andika ya tanya ke saya, kalian kalau segmen marketnya adik-adik generasi Alpha, apakah kalian memarketingkan ke adik-adik generasi Alpha tersebut? Apakah adik-adik itu tahu pentingnya belajar bahasa Bali? Apakah adik-adik itu tahu pentingnya belajar matematika? Apakah adik-adik itu tahu pentingnya belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kesenian dan lain sebagainya yang mereka notabene dapatkan di sekolah, di kelas, di les? Enggak, mereka nggak tahu. Mereka taunya didaftarin sekolah sama ortunya, mereka sekolah di sana, mereka nggak tahu kurikulum itu disusun untuk apa, Cambridge style atau apa, mereka ikut aja pelajarannya, gitu ya. Jadi market yang harus Andika targetkan di sini adalah siapa? Orang tuanya. Terjawab ya, jelas. Jadi strategi marketing apapun, mau di sosial media dan lain sebagainya, itu yang disasar pertama orang tuanya. Oke, targetnya jelas. Sekarang brandingnya. Minimal Andika harus bisa memberikan value, ya, bahwa memang memberikan pemahaman nih, storytelling yang bagus ke orang tua, siswa, calon market atau konsumennya Andika. Seberapa penting kemudian les bahasa Bali tersebut. Terlebih lagi lebih spesifik, seberapa penting kemudian mereka harus memilih Andika sebagai guru lesnya.
value apa yang bisa kamu tawarkan dibanding teman-temanmu yang lainnya di sini guru bahasa Bali semua. Oke, Andika bisa dipahami kira-kira? Oke, mungkin nanti lebih detail di kesempatan selanjutnya ya Andika ya, karena waktunya terbatas. Semoga bisa sedikit tidaknya ngasih gambaran ya. Suksema, sekian beli rela. Ya. Mungkin ini Pak An Ya, cukup terus Pak An mungkin ada yang Saya mungkin tambahkan. sedikit tambahan ya terkait tentang endorse tadi itu ya. Adik-adik begini, kalau Anda sudah mulai mencoba untuk mulai semakin mengelola media sosial Anda semakin baik, lalu Anda sekarang ingin mencitrakan diri misalnya sebagai seorang edukator di bahasa Bali, bangunlah citra itu secara konsisten dan terus menerus ya. Dan kemudian integritas nama baik Anda itu harus tetap dijaga. Dalam artian begini, misalnya ketika Anda sudah menjadi seorang yang memang dipercaya gitu ya untuk mensponsori suatu produk, pilihlah produk-produk yang memang sesuai dengan kriteria Anda, jati diri Anda gitu. Jadi jangan semua asal diterima. Kenapa? Karena membangun ya citra diri Anda itu tidak bisa hanya 1-2 hari. Bayangkan harus bangun secara konsisten, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan dengan keringat keringat Anda gitu. Sekarang misalnya Anda tergoda dengan sejumlah uang yang besar untuk mensponsori produk yang mungkin menurut Anda tidak berkualitas. Akhirnya apa? Segala sesuatunya akhirnya menjadi sirna. Ya, apa yang Anda bangun, kredibilitas yang Anda bangun selama ini akhirnya luluh lantak dan akhirnya pasti akan sangat sulit sekali untuk memperbaiki itu semua. Dan saya rasa kita bisa mengambil banyak contoh ya influencer yang akhirnya jatuh ya, ataupun selebgram ya, ataupun juga mungkin tokoh-tokoh masyarakat begitu. Akhirnya ya karena ada kesalahan, ada kekeliruan dan hanya sekedar mementingkan materi begitu, mereka akhirnya ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh fansnya. Jadi saya harap nanti kalau Anda memang nanti sebagai seorang guru bahasa Bali atau mungkin juga nanti sebagai yang bergerak di bidang edukasi, memang pilih kalau ingin memilih jalan itu ya lakukanlah dengan baik dan optimal. Saya pikir itu Pak Relan. Nge. Ya, terima kasih atas tambahnya Pak Aan. Ya, tepuk tangan lagi sekali lagi untuk para narasumber nggih. Ya, adik-adik tadi sudah banyak sekali ya diberikan oleh narasumber Pak Agung Mahendra dengan Pak Aan tentang bagaimana kita membangun membangun personal branding, kemudian bagaimana kita bisa tahu arah akan kemana jalan produksi kita nanti adik-adik yang akan terjun ke dalam dunia konten kreator seperti itu ya. Mudah-mudahan itu bisa akan menjadi panduan yang jelas ya, bagaimana tips-tipsnya adik-adik membentuk membangun ide, kemudian menyusun perencanaan yang matang. Begitu juga dengan bagaimana adik membangun konsistensi diri, di mana itu akan menjadi personal branding yang kuat nanti ya itu. Jadinya dengan pembekalan tadi ya, pastinya adik-adik akan terangsang untuk memunculkan sebuah ide. Ya. Acara ini tidak akan berhenti sampai di sini. Ya. Pada saat tanggal 23, adik-adik juga akan dibekali oleh para narasumber yang notabene merupakan praktisi langsung. Ya. Di sini Pak Agung Mahendra dan Pak Aan menyampaikan secara teori, tapi tidak menutup kemungkinan membuka konsultasi adik-adik yang ingin langsung terjun. Nantinya pada saat adik-adik berjumpa dengan praktisi, adik-adik harus siap dengan ide dan perencanaannya seperti apa. Nah, itu ya. Maka pada akhirnya luaran kegiatan ini adalah adik-adik mengeluarkan atau adik-adik menciptakan konten kreatif. Ya. Apakah itu konten kreatif? Apakah itu adik-adik
akan cenderung ke apa namanya, produksi sebuah produk ataupun jasa tadi ya, branding jasa tadi ya, dan ini akan menjadi arah adik-adik nantinya ya, yang mana adik-adik tidak hanya diarahkan sebagai calon pendidik bahasa Bali, tetapi adik-adik akan lebih siap menghadapi tantangan sosial di masyarakat itu. Oh yang jadi guru gitu, oh yang ada sekolah gitu ya. Bukan berarti kita istilahnya membuat adik-adik pesimis menjadi guru, tidak. Tetapi adik-adik harus siap dengan peluang-peluang yang ada. Inilah tujuan dari kegiatan kita hari ini. Ya, maka dari itu dalam rangka Bulan Bahasa Bali tahun 2026 IMK, adik-adik dibekali dengan keterampilan ke arah itu. Ya, sehingga nantinya jika adik-adik ingin memilih terjun ke arah itu, adik-adik siap dengan pembekalan tadi, dan nantinya akan ada tutorial-tutorial lain yang akan langsung adik-adik bisa lakukan seperti itu. Oke. Mungkin masih ada waktu sekitar 10 menit. Ya, 10 menit ya. Jika ada yang ingin bertanya lagi silakan. Mungkin tidak ada ya? Sudah. Ya sih sudah lewat dari jam 12 ya gitu. Ya. Oke. Untuk sesi diskusi sudah selesai, mungkin pada tahap akhir mungkin kami minta dari Pak Gomahendra dan Pak Aan mungkin bisa menyampaikan closing statement. Pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada mahasiswa supaya membangun kepercayaan diri agar bisa menuangkan ide kreatifnya ke dalam dunia konten dan marketing lainnya. Durus Pak Gung dan Pak Aan. Sedikit ya, sepatah dua patah kata mungkin, jangan terlalu panjang. Cek, nih kalau dari saya karena ini berkaitan dengan produksi, ya Anda mulai saja gitu ya, pikirkan idenya, kemudian rekam diri Anda, edit dan upload. Sudah, itu saja dari saya Pak. Ya, terima kasih. Pak An. Rekam diri Anda, edit, upload, aluh gitu. Ya. Pak Gung Durus. Ini kalau dari saya karena konteksnya juga tentang marketing ya. Tadi kan Pak An tentang produksi, saya marketing, ya udah berarti yang saya tekankan adalah yang berkualitas, yang bagus dari sisi kualitas doang akan kalah sama mereka yang lebih dikenal. Oke? Jadi intinya adalah kalian silakan, nggak perlu terlalu menuntut idealisme perfect gitu loh. Nggak harus menuntut kesempurnaan. Yang penting dikenal dulu aja. Makanya tadi produknya udah bagus, tetapi kok minatnya sedikit karena ya nggak dikenal. Gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan yang kelihatan lah yang akan memenangkan di era saat ini dibanding mereka yang hanya mengutamakan kualitas yang bagus. Ya, sekian dari saya. Ya. Catatan yang sangat unik ya, sangat penting. Buatlah Anda dikenal, itu aja. Ya, kalau Anda sudah dikenal maka Anda akan mendapatkan kesempatan untuk mencapai apa yang Anda inginkan seperti itu. Ya. Ya, demikian adik-adik, Bapak Ibu dosen sekalian, Pak Agung Mahendra dan Pak Aan, demikian diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan mahasiswa kami di Bahasa Bali. Mudah-mudahan kedepannya bisa ditularkan dan diteruskan dan membangun minat mahasiswa kami. Demikian adik-adik sekalian, saya selaku moderator mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Ya, Om Santi Om. Inggih, suksuma turang titiang majang.